Bapak bisa perbesar sedikit ya? Atau Malam Bunda Flash show ya. Sarina. kalau misalkan bisa juga Halo, assalamualaikum Bunda. Oh iya, mantap, Pak. Sudah Iya, bagus. rame. Sudah. Mau bantuin aku nggak? Di mana? Ayo, mau. Bantuin nyetrika. Saya kira mau makan. Wah, aku lagi setrika. Panitianya ini seru ya, semangat Ibu Bapak ya. Iya, ini Pak, tiap hari. Salam Panitianya kenal, udah kayak Bapak. keluarga, Pak. Panitianya udah kayak keluarga, Sambil jadi salam kenal. ya gitu deh. Heboh. Heboh. Bu Amdiati juga ya? Siapa? Amdiati. Ya, Bunda Amdiati, panitia lontara itu. Paling heboh itu Bunda Umi. Pak, aku kan pendiam. Ayah. Iya. Dan aku kan pendiam. Aku lagi setrika, jadi aku pendiam. Orang pendiamnya gitu, Bunda Umi. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih ada sekitar 20 menit ke depan, mohon Bapak Ibu bersabar. Pemateri kita sudah ada di room. Siapkan pulpen, siapkan alat tulis, kita belajar menulis supaya menjadi buku, begitu ya. Asik. Pak, saya ajarin dong, saya tuh pengen banget bikin buku, tapi ya saya nggak pernah bisa nulis, gimana ya, tulisan saya kok jelek banget ya. Saya juga Pak, dari dulu mau sekali menulis tapi belum bisa-bisa. Ikut-ikut aja sih. Iya, tapi mulainya itu yang susah Pak. Pak Mulis harus divaksin dulu itu baru bisa menulis. Pak Sabil, tadi kan teman-teman berdiskusi tentang vaksin, ini misi itu. Bapak sendiri kan vaksin? Sebelum ada vaksin apa dulu yuk Bapak? Yang corona tahun depan, yang Januari. Oh, sebelum vaksin corona ada vaksin yang sebelumnya itu pernah heboh? Iya, itu yang saya maksud tadi. Ada yang waktu itu katanya banyak yang ini. Ada vaksin yang sebelumnya yang mau diterapkan ke anak-anak. Saya termasuk 2 anak saya tidak ikut vaksin. Oh, rubella itu Pak, rubella. Ya, yang rubella. Iya. Saya juga termasuk tidak mau di anak-anak disuntik. Iya. Pemerintah siapkan loh tahun depan banyak untuk teman-teman. Pak Sabi, saya bilang yang duluan itu kawan Adam dulu. Bagus. Pak, Dan kawan Adam. Pak, kalau tahun depan ada vaksin, Pak Muklis duluan, Pak. Kita nonton dulu. Ya, betul. Setuju Teumi. Tapi ini Penyuntikan loh. Bukan satu kali, 2 kali penyuntikan setiap 6 bulan. Biarkan Pak Muklis duluan, pokoknya. Awas. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ke saya sentimen banget dia ya. Ya ampun. Awas ya. Saya mogok ke terus kita kalar nanti. Halo Pak Mulis. Iya Pak, ya Pak. Saya tidak bisa lihat videonya Ibu Bapak sekalian. Oh, saya nggak pakai Aktifkan Pak, tidak ada yang aktifkan. lagi setrika. Dia kena nggak diaktifkan. Pakai tidak. dasteran, jadi tidak diaktifkan. Saya penasaran ini, kita kayak di radio saja ini. Bapak, soalnya kita kalau ibu-ibu kalau malam kan nggak pakai jilbab ya Pak ya. Ya, gitu. aja. Ini Ya, Pak dipahami. Abdul Rahman yang aktif Pak. Ada yang aktif satu orang Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman. Bentar. Pak Muklis. Ya. Please, Pak Muklis nyalain kameranya. Sebentar aja, biar Bapak ngeliat, oh iya ada orangnya yang bakal disuntik tahun depan. Kalau saya sejak dulu sudah terbiasa dengan suara saja, Ibu, karena pernah sebelumnya di radio juga ya. Sama Pak, saya juga tahun berapa ya? Aku dasteran, Jadi pernah jadi penyiar radio, jadi terbiasa nggak pakai kamera. Ya, saya di Radio Smart FM dulu, Ibu, Pak.
Wah, bagus, Pak. Cuma biasanya, Pak, kalau kendala signal jelek, biasanya teman-teman matikan videonya. Oh gitu. Siap, siap. Tapi Bapak yang Ibu mau sekalian, iya, Pak, ya, Pak. tapi Silakan, yang Pak. host nanti kan tetap aktif suaranya kan? Aktif, Pak, aktif. Iya, betul. Ya, supaya saya tidak kayak ngomong sendiri gitu. Bapak, nanti di sesi tanya jawab, Bapak Ibu peserta juga bisa berinteraksi dengan Bapak kok. Nanti kita nyalakan mic peserta. Boleh, boleh. Nanti di sesi tanya jawab. Kalau sekarang supaya mendengarkan paparan Bapak dulu, begitu ya. Ya, Soalnya kalau kita mic-nya nyala semua, Pak, nanti materi Bapak tidak terserap dengan baik. materinya biasa Ibu Bapak. Sebenarnya yang penting Ibu Bapak yang berbuat sih. Bapak, biasa bagi Bapak, tidak biasa bagi kami. Sabun kemana-mana. Tangan, mendengarkan. Ini. Tinggal dikit lagi kok. Pak Abdul Rahman yang kelihatan. Pak Abdul Rahman ya. Videonya kelihatan. Bapak kalau lihat saya nanti menjerit, Pak. Kamera rusak gitu. Pak Imron, saya hostnya ya. Ya, Pak Mulis. Bill, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Woi, tambah tebal Gimana? itu. Gimana ganti latar itu? Ganti latar. Klik Ya. video. Menu video baru change virtual Video? background. Oh kayak, oh iya udah. Sip. Dia kayak Zoom juga ya? Mirip, Bapak mirip kok. Tadi sudah berhasil cek Siapa? share screen? Udah. Sudah, Pak, sudah dicoba. Oke, sip. Pak Imron, saya dibully sama Pak Muklis. Kenapa? Katanya aku disuruh divaksin duluan. Ya? Aku disuruh divaksin duluan. Belain dong. Tuh, Pak Muklis tuh. Ya kan mau perjalanan jauh. Tuh kan, ikutan, bukan ngebelain. Saya nggak tahu cerita loh. Tapi kan kalau nggak tahu cerita, jangan ngebela dong. Ayo. Asyik nggak ada yang belain aku. Cari teman sendiri aja. Emangnya besok kegiatan apa di kementerian? Itu loh yang lanjutan refleksi organisasi yang bulan kemarin. Emang lanjut POP? Bukan POP. Bukan POP ya? Iya. Bukan POP yang refleksi organisasi itu kan tadinya 33 organisasi. Terus sekarang jadi 14 organisasi. Forum diskusi apa sih? Pokoknya itu tuh. Pucut jadi dikit. Intinya tetap jaga diri. Jaga hati. Oke, Bapak Ibu yang ada di kolom attendi, saya sebagai yang bertugas malam ini menyampaikan kondisi di attendi memang mic dan kameranya itu dinonaktifkan by system. Karena Webex event ini kami gunakan untuk diskusi yang terarah, jadi biar tidak ada gangguan audio dan tidak ada yang merebut share konten dari pemateri nantinya. Jadi attendee itu dikunci mic dan kameranya by system. Tetapi buat untuk berkomunikasi nantinya, attendee bisa mengklik raise hand ataukah mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya sebagai host yang bertugas akan mengarahkan siapa yang bisa bertanya langsung, akan saya aktifkan mic-nya.
ataukah nanti pertanyaannya kami bacakan secara bergantian. Saya rasa itu aturan simpel untuk kegiatan online malam ini. Belum banyak sih yang hadir. Stabil biasanya jam 8 lewat baru rame deh. Jadi jangan khawatir, biasanya 50-an ke atas. Aku ini matiin mic dulu ah. Bapak Ibu yang mau dinaikkan ke panelis, tolong raise hand. Yang biasanya ada di panelis. Ya, kurang lebih 9 menit ke depan kita akan mulai kegiatan kita malam ini. Ini malam spesial buat saya karena narasumbernya saudara saya langsung. Ini saudara tak sedara, tapi mulai tahun 99 sudah berpetualang bersama di kampus, satu jurusan, sering satu kamar, satu bantal, di himpunan juga sama-sama, banyak organisasi sama-sama. Nanti selepas dari kampus baru memilih jalan hidup masing-masing. Ya, Bil ya. Stabil dulu ini kami perkirakan tidak akan jadi seorang guru, karena pas dari kampus beliau memilih jalur jurnalis, tapi kayaknya dapat hidayah deh jadi guru sekarang. Kembali jadi, Sempat jadi wartawan Smart FM 3 tahun. itulah pikiran saya ini nggak akan pakai ijazahnya, ternyata tidak jauh-jauh juga takdirnya. Tetap jadi seorang guru, entah apa yang akan terjadi di kehidupan ke depan. Jadi sebentar share konten sendiri ya, Bil ya.
Ya, baik. Kurang lebih 4 menit ke depan kita akan mulai. Sambil berjalan waktu, biasanya partisipan pun ikut bertambah. Saat ini masih 29 partisipan. Mudah-mudahan makin malam makin bertambah. Teman-teman atau yang sudah hadir bisa di-share kembali flyer dan narasinya, diajak rekan-rekan yang eh, akan bergabung mungkin terlupakan. Biasanya setelah jam 8, setelah sholat isya dan makan malam, teman-teman mulai bergabung. Buat yang biasanya ada di kolom panelis, buat afiliasi sadar, tolong naik raise hand biar biar saya bisa dapat namanya. Karena saya hanya sesekali untuk view all attendees yang yang pengen naik ke panelis silakan. Sekali lagi disampaikan bahwa Bapak Ibu yang berada di attendee memang kondisinya itu tidak bisa menyalakan mic apalagi kamera karena secara sistem di Webex event tidak memungkinkan hal itu karena tujuan Webex event untuk menertibkan audio ketika narasumber sedang memaparkan materinya. Jadi mudah-mudahan terfokus ke satu sumber suara, Bapak Ibu lebih bisa menyerap materi yang dipaparkan oleh narasumber nantinya. Saya rasa itu jika ingin bertanya atau ingin berbincang nanti di saat sesi diskusi, Bapak Ibu boleh klik tombol raise hand. Buat yang pakai HP, biasa tombol raise hand-nya itu ada ketika Bapak Ibu sudah klik partisipan, ada tombol chat dan tombol raise hand di bagian bawah. Itu buat Bapak Ibu yang pakai HP. Kalau yang memakai laptop, tombol raise hand biasanya ada di sudut kanan bawah layar komputer Bapak Ibu. Saya rasa itu 2 menit ke depan kita akan mulai. Mudah-mudahan sinyal malam ini bersahabat di tempat Bapak Ibu semua sehingga kegiatan malam ini bisa kita tonton, bisa kita berbagi bersama tanpa terkendala sinyal. Saya cek sekali lagi attendee yang hadir. Kalau ada keluarga dari Sadar IGI afiliasi, tolong raise hand biar bisa dinaikkan ke atas. Untuk di bawah sudah ada beberapa nama, ada Darlina. Darlina ini rekan satu angkatan Pak Sabil juga, dengan saya juga. Banyak nama, ada Mulyati, banyak. Ibu Ilma saya tidak bisa naikkan, entah kenapa, mungkin belum join audio. Oke ya, kita mulai. Sudah tepat pukul 8 dengan saya record dulu. Pak Sabil sudah siap? Ya, siap. Oke. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia, salam sehat untuk Bapak Ibu semua partisipan Lontara malam hari ini. Salam hormat buat Bu Bumi yang sedang siap-siap ingin mengikuti kegiatan, juga dengan Bapak Ibu afiliasi Sadar IGI yang berada di partisipan maupun yang masih ada di kolom attendee. Sebentar saya naikkan. Saya orang paling bahagia malam hari ini karena bisa berdampingan dengan saudara saya
seangkatan kuliah. Saya entah mau memperkenalkan diri beliau bagaimana ini, karena luar dalamnya 90% saya sudah tahu. Tapi alangkah baiknya saya bacakan CV dari beliau. Ini diberi nama dari orang tuanya Sabil Zakaria. Jadi dari ayahanda Zakaria Lindrung itu menitipkan nama Sabil Zakaria dengan gelar akademik SPD. Adapun juga gelar non akademik beliau ini ada, jadi lengkapnya Sabil Zakaria SPD MPD CH CHT CNLP. Nah, apa yang gelar non akademiknya itu karena beliau ini mendapatkan di bidang NLP, hypnoteaching dan hypnolearning. Pak Sabil Zakaria ini lahir di Watampone 15 September 1979. Sudah berkeluarga dengan anak 4 orang. Jika membutuhkan nomor HP beliau, saya sebutkan dari awal. Nomor HP dan nomor WA beliau 0852 4073 5954. Ini akan saya kirimkan juga ke kolom chat buat Bapak Ibu, siapa tahu ada mau berinteraksi setelah kegiatan ini. Riwayat pendidikan beliau SD di Kabupaten Bone, SMP juga di Kabupaten Bone, sampai SMA di Kabupaten Bone. Kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan biologi FMIPA UNM. Lanjut pasca sarjana konsentrasi manajemen pendidikan di tahun 2009 mendapat gelar MPD. Riwayat pekerjaan beliau mulai 2005 sampai 2007 adalah jurnalis radio Smart FM, kemudian kepala pemberitaan radio Smart FM 2007-2008. Tahun 2008 beliau terangkat PNS di SMA Negeri 1 Watampone, dan beliau juga dosen luar biasa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bone. Organisasi beliau Ketua MGMP Biologi Bone, pengurus PGRI Kabupaten Bone, dan pengurus Ormas Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone, dan terdaftar sebagai anggota IGI di Kabupaten Bone. Banyak sekali ini prestasi-prestasi beliau, salah satunya menjadi mengikuti pelatihan instruktur nasional Mapel Prakarya, BIMTEK Implementasi Kurikulum 2013, BIMTEK Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan di LP4IK IPA Bandung. Sangat banyak, sampai terakhir di workshop PKB pembelajaran IBL dan STEM oleh MGMP dan P4TK IPA Bandung. Nah, berkaitan dengan materi malam ini, prestasi beliau kelas menulis guru biologi di Luwu Utara, kelas menulis artikel Gurupta, kelas menulis pena biru, kelas menulis artikel, kelas penulis kreatif. Sangat banyak ini, kalau saya bacakan bisa 2 tahun ini nggak selesai. Pokoknya sederetan, nanti saya kirimkan ke kolom chat sederetan aktivitas beliau di kepenulisan. Jadi beliau ini sangat aktif. Nah, aktivis lainnya, beliau ini direktur lembaga Matiro Walie Education Care, trainer dan motivator di Speech B1, owner penerbit buku Syahada, owner kaos 3 kata, editor tetap di penerbit Syahada, dan tentunya beliau seorang book writer. Karyanya beliau sudah ada 8, mulai kumpulan cerita 4 musim cinta, buku ajar biologi reproduksi, kompilasi tulisan mencetak karakter mulia, sampai tulisan sekolah Katulistiwa. Saya mungkin ada di slide-slide berikutnya, beliau akan ini. Karya kreatifnya, inovasinya sangat banyak, termasuk menciptakan Mars dan Logos Mansa. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dari saudara saya.
tak terasa hampir 5 menit membacakan CV saja. Jadi luar biasa panjangnya, itu pun saya hanya singkat-singkat kata. Selanjutnya untuk efisiensi waktu, karena saya tahunya ini pasti Bapak Ibu bersemangat ingin lebih banyak berinteraksi dengan narasumber. Untuk sesi opening ini saya cukupkan untuk memperkenalkan diri Pak Sabil Sakarya. Saya lanjutkan ke sesi pemaparan materi, dan sekarang waktunya Pak Sabil Sakarya untuk share konten dan memulai materinya. Kita mulai. Silakan Pak Sabil. Waktu kurang lebih 60-an menit lah untuk pemaparan materi. Mudah-mudahan cukup untuk diskusi tanya jawab dari Bapak Ibu. Saya ulangi, Bapak Ibu yang ingin bertanya seperti biasa boleh dari kolom chat ataukah nanti antri di ketika raise hand. Saya rasa itu aturan main kita. Waktu dan tempat saya persilahkan ke narasumber kita malam hari ini. Silakan Pak Sabil. Baik, terima kasih Pak Imran Rosyadi yang di kampus dulu kami panggil dengan sebutan Imros ya. Sekarang Pak Imros, Pak Imron kalau orang teman-teman di Jawa panggilnya Pak Imron ya. Baik, selaku founder dari media pembelajaran ini Learning Center Nusantara Lontara, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian di tim Lontara yang luar biasa. Sungguh ini pekerjaan yang hebat menurut saya, pekerjaan amal ibadah yang luar biasa, karena ada keinginan untuk berbagi, sharing together dengan komitmen daripada IGI juga ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi, profil yang dibacakan oleh teman saya, oleh Pak Imran, itu adalah profil yang saya masukkan dalam sebuah lomba sebenarnya. Saya kirim apa adanya tadi, ya. Yang tadi itu ada 8 buku yang pernah kami tuliskan, yang sebenarnya sudah ada tambahan 2. Jadi sudah ada 10 judul buku yang kami tuliskan, baik tulisan mandiri maupun secara borongan. Juga biasa bersama dengan teman-teman di IGI. Ibu sekalian yang luar biasa, Masya Allah, sungguh kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, atas dipertemukannya kita pada malam hari ini. Tentunya itulah kesyukuran kita sebagai orang-orang atau insan-insan yang ingin berubah, ingin menjadi orang-orang yang berbeda daripada orang lain. Ya, kalau berbicara secara spesifik guru, maka kita adalah orang-orang yang ingin berbeda atau tampil dengan karya melalui buku. Karena tidak semua guru secara khusus ya, tidak semua guru mempunyai minat dalam hal seperti ini untuk menuliskan buku, kecuali dipaksa dalam sebuah kewajiban kredit misalnya. Meskipun buku untuk saat ini menjadi sebuah pilihan untuk naikkan pangkat misalnya ya, Ibu Bapak sekalian. Baik, tema yang kita angkat pada malam hari ini sebenarnya kalimat provokatif ya, Ibu Bapak sekalian. Ayo terbitkan tulisanmu menjadi buku. Ya, sebagai teaser awal disampaikan oleh teman-teman Lontara bahwa jutaan orang sebenarnya di Indonesia, di dunia ini mempunyai begitu banyak ide, mempunyai banyak gagasan yang luar biasa, hanya pada tataran pemikiran atau di tataran lisan saja. Tataran pemikiran atau di tataran lisan. Kelemahan kita sudah paham ini, Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kelemahan kita adalah budaya tutur yang tinggi. Budaya tutur yang tinggi sehingga menjadikan ide, ucapan, verbal kita itu tidak tertuliskan. Sehingga gagasan-gagasan yang brilian, gagasan-gagasan yang bernas, itu tidak bisa diwariskan kepada orang-orang lain. Pada orang-orang berikutnya,
atau kepada generasi berikutnya. Dia hanya dinikmati oleh orang yang mendengarkan saat itu. Nah, media sekarang, apalagi misalnya yang saat ini terekam dan insya Allah akan dipakai atau dibaca, didengar oleh orang-orang yang akan datang berikutnya setelah generasi kita. Baik, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini luar biasa. Kami secara pribadi menyiapkan diri hanya 2 hari ya, karena di telepon untuk berbagi kepada teman di sini, sehingga kami akan menyampaikan sebenarnya atau ini berdasar pengalaman Bapak sekalian, secara itu kali berarti ini berarti dari yang membimbing tentang perbukuan Bapak sekalian, keberanian adalah yang menjadikan kami pasti para guru-guru untuk menerbitkan buku, karena banyaknya kelemahan kegundahan para guru. Bagaimana menerbitkan buku yang lebih cepat dalam waktu yang kami di beberapa daerah, tujuannya adalah memudahkan akses guru untuk menerbitkan buku. Nah, nanti insya Allah Ibu Bapak sekalian, kita akan berdiskusi bagaimana sebenarnya cara cepat menerbitkan buku. Tentunya dengan syarat adalah tulisan Ibu Bapak sudah ada. Nah, ini juga yang harus dijawab, bagaimana menulis buku tersebut. Beberapa poin yang saya sampaikan ini, mungkin tadi ada beberapa panelis, itu adalah teman-teman IGI yang juga pernah duduk bersama menimba ilmu tentang dunia kepenulisan. Tentunya difasilitasi oleh teman-teman di IGI ya. Nah, kita mulai. Awalnya tadi kami sampaikan bahwa jutaan orang mempunyai tulisan sebenarnya, tapi apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada dalam pikirannya, mereka umumnya mengatakan tulisan saya ini jelek, tulisan saya jelek, dalam artian bukan tulisan tangan ya, bukan tulisan tangan. Kalau tulisan tangan untuk saat ini Ibu Bapak sekalian, mungkin generasi muda ini rata-rata tulisannya jelek. Kenapa? Karena lebih mengandalkan diketikan dan sebagainya ya. Yang kita maksud di sini adalah kekhawatiran para teman-teman calon-calon penulis ini untuk dibully misalnya ketika menyodorkan hasil tulisannya, takut, khawatir kalau diejek ya. Pengalaman kami teman-teman sekalian, Ibu Bapak, waktu mahasiswa kami sering menulis cerpen misalnya, dan ketika kami berikan kepada teman untuk dibaca, responnya banyak. Ada yang menganggap biasa-biasa saja, ada yang menganggapnya bagus, ada yang bahkan mencemooh dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya menjadi bagian daripada upaya membentuk mental kepenulisan kita, teman-teman sekalian. Karena penulis itu harus mental, harus tahan banting dan sebagainya. Ketika dibully misalnya atau dianggap remeh tulisannya, itu cambuk yang sangat keras. Nah, tetapi ini masih menjadi mitos bahwa tulisan saya jelek. Coba sering-sering men-share tulisannya Ibu Bapak sekalian kepada teman, sahabat. Apalagi sekarang media sosial melalui Facebook, Instagram, dan sebagainya, itu sebenarnya media yang paling bagus karena kita tidak berhadapan langsung dengan pembaca kita. Mereka mau membacanya, mau menuliskan komentar yang buruk, silakan, tidak ada masalah. Ya, nah itu pertama. Adanya anggapan bahwa tulisan kita jelek. Nah, solusinya nulis saja Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua, kita terlalu khawatir bahwa tulisan kita ini kurang yang meminatinya, kurang yang menyenanginya. Ya.
Jangan sampai dia tidak senang misalnya ya. Nah, sebenarnya solusi yang paling baik ya, kita langsung masuk solusi, teman-teman sekalian, mencari orang yang meminati tulisan kita, ya, jangan disodorkan ke sembarang orang, tetapi sodorkanlah kepada orang-orang yang memang selama ini kita kenal, mempunyai kajian yang sama dengan tulisan yang kita tulis misalnya. Ya, tentunya kalau karena kita ini guru, ketika tulisan kita berbicara tentang guru, maka ketika kita sodorkan kepada guru, ya luar biasa kalau langsung menolaknya, ya kan? Setidaknya dia pasti respect bahwa ini adalah karya kita, ya. Itu mitos penulis pemula, teman-teman sekalian, ya. Orang yang belum pernah menerbitkan bukunya, ya, atau orang yang sama sekali tidak pernah rangkaian kalimat yang dijadikannya sebagai sebuah karya tulis, ya kan? Nah, teman-teman yang ada di ruangan ini, di room ini, saya yakin semuanya sudah biasa menulis kan sebenarnya, dari S1, ada yang S2, dan bahkan di forum ini mungkin sudah ada yang doktor misalnya. Menulis karya tulis itu sudah biasa, ya. Tetapi mungkin kita mau masuk ke wilayah lain, namanya fiksi. Nah, itu yang kadang kita harus rajin-rajin mengelaborasi diri, mengembangkan diri dengan karya-karya fiksi misalnya. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, mitos para penulis pemula adalah susah memulai. Ya, dalam dunia motivasi, kendala manusia yang pertama adalah melangkahkan kaki pertama. Itu memang, Bapak sekalian, ya. Melangkahkan kaki pertama itu adalah step yang paling sulit. Step yang paling sulit. Tetapi, ketika Ibu Bapak sekalian sudah melangkahkan kaki pertama, langkah kedua, langkah ketiga, pada akhirnya Ibu Bapak akan berlari, gerak cepat, berlari kencang, dan seterusnya. Bahkan sudah mendesak. Kita berbicara pengalaman, teman-teman sekalian. Ibu Bapak sekalian, yang saya banggakan, di penerbit syahada misalnya, saya berbicara skop di penerbit syahada, banyak sekali penulis-penulis pemula yang awalnya takut untuk menerbitkan karyanya. Ya, takut untuk menerbitkan karyanya. Saya ingin bercerita salah satu guru yang ada di Bone lah ya, yang ada di Bone. Menyerahkan naskahnya dalam keadaan malu-malu. Ya, menyerahkan naskahnya dalam keadaan malu-malu. Pada saat menyodorkan naskahnya ke kami, beliau mengatakan, kayaknya buku saya tidak layak terbit. Dia sudah membentengi dirinya. Nah, ketika itu saya katakan, oke, kita terbitkan. Kita terbitkan. Yang penting targetnya bukan untuk selling ke orang banyak. Yang penting dulu mempunyai Pak Sabil? Pak Sabil? Audionya terputus, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita tunggu beberapa saat. Sepertinya audio dari Pak Sabil terputus. Oke, sudah nyambung lagi. Cek sound dulu, Pak halo, Sabil. Ya, ya, bagus. tes 1 2. Ya, sudah terdengar. Sudah terdengar. Tapi izin Pak Imros, apakah cara penyampaian saya di audio agak cepat sekali atau bagaimana? Speed-nya sudah pas. Cuma tadi mungkin ya? lagi jaringan goyang, jadi suaranya Oke. langsung putus. Ada Oke, baiknya siap. mungkin kamera dimatikan saja, Pak, biar fokus internetnya di audio. Boleh. Stop video. Oke. Clear ya?
Oke, silakan dilanjutkan. Lanjut, baik. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mitos yang melekat pada diri seorang penulis pemula, ya, meskipun di room ini teman-teman tadi ada beberapa yang saya kenal itu sudah memiliki karya yang lebih daripada 3 judul ya. Nah, naskah ditolak penerbit, kekhawatiran. Nah, Ibu Bapak sekalian, saat ini nanti kami akan jelaskan ada 2 jenis penerbit, yaitu penerbit mayor dan penerbit minor, atau penerbit besar dan penerbit indie, penerbit mandiri misalnya ya. Penerbit indie, naskah ditolak oleh penerbit itu rata-rata adalah penerbit-penerbit mayor yang memang mempunyai orientasi full profit, 100% profit, sehingga untuk menerima naskah Ibu Bapak sekalian, untuk dibiayai secara full, maka mereka melakukan seleksi yang ketat. Nah, nanti kami akan sampaikan perbedaan antara penerbit mayor dan penerbit minor secara singkat ya. Nah, ini kekhawatiran Ibu Bapak sekalian, secara apa namanya, semangat, kita sudah tahu bagaimana seorang Thomas Alva Edison kan, lebih daripada ya ratusan ya karya yang dihasilkan gagal, tetapi karya terakhirnya itu yang kita nikmati sekarang. Begitu juga Ibu Bapak sekalian, berkali-kali ditolak naskahnya dan sebagainya ya. Jujur saja naskah saya di Kompas berkali-kali ditolak dan sebagainya ya. Apa namanya, di Gramedia pernah satu kali saya masukkan naskah juga ditolak dan sebagainya. Tetapi pernah buku pertama kami diterima oleh Gagas Media, itu langsung diterbitkan. Tetapi prosesnya memang lama, 2 tahun Ibu Bapak sekalian. Ya. Nah, sekarang ada penerbit indie yang insya Allah akan memfasilitasi Ibu Bapak sekalian. Kami akan sampaikan nanti bagaimana penerbit syahada bisa memfasilitasi naskah-naskah Ibu Bapak sekalian. Ya. Kemudian mitos yang berkembang selanjutnya adalah para penulis atau calon penulis menerbitkan buku itu mahal katanya. Sebentar ya Ibu Bapak sekalian. Nah, ditutup dulu pintu. Tutup pintu dulu. Suara televisi masuk. Oke, maaf ya Ibu Bapak sekalian. Nah, menerbitkan buku mahal. Padahal untuk kondisi sekarang, Ibu Bapak sekalian, kita sudah bisa menerbitkan buku dalam jumlah yang kecil atau dalam jumlah yang sedikit, ya, dalam jumlah yang sedikit. Kalau kami di penerbit syahada nanti ada sekitar minimal 30 eksamplar misalnya. Itu sudah bisa terjangkau oleh para penulis pemula. Baik. Nah, ketakutan-ketakutan kita yang lain yang bisa muncul adalah jangan sampai ketika kita jual putus, kan ada istilah ya, jual putus dan jual sistem royalti ya Ibu Bapak sekalian. Jual putus ke penerbit besar, kalau karya ini bestseller gimana? Ya, kita hanya dapat 5 juta, 10 juta dari harga 1 judul, nah itu kekhawatiran kita. Kalau sekarang yang penting kita semangat berkarya dulu sebenarnya Ibu Bapak sekalian ya. Nah, untuk pengaturan seperti ini, peraturan-peraturan jual beli naskah atau penyerahan naskah ke penerbit, Ibu Bapak harus memahami undang-undang hak cipta ya Ibu Bapak sekalian. Kemudian royalti itu kecil. Sekarang penerbit itu 10-15% ada, tetapi 15% itu luar biasa ya Ibu Bapak sekalian. Kalau ada penerbit yang mau melakukan itu. Kalau kami di penerbit syahada, jika ada memang naskah yang berpotensi untuk meledak di pasaran, kami biasa biayai. Tapi untuk mau cepat, prosesnya cepat, Ibu Bapak sekalian, biasanya kami pakai sistem penerbitan indie, ya. Artinya penulis yang membiayai full seluruh daripada pembiayaan proses terbit bukunya. Nah, kemudian ada ketakutan lainnya Ibu Bapak sekalian. Buku kita tidak laku. Ya wajar saja karena Ibu Bapak mengeluarkan investasi, mengeluarkan biaya,
kekhawatiran tidak laku itu sah-sah saja, ya. Tetapi kan ada solusinya. Ya jangan cetak banyak, Ibu Bapak sekalian. Yang penting kita punya karya dulu sebagai tonggak awal dalam melakukan atau menulis karya-karya berikutnya. Nah, setelah itu, ketakutan lain yang besar juga itu buku dibajak orang. Artinya, Ibu Bapak sekalian, kita khawatir kalau kita berkarya ada yang membajak, mengambil karya kita. Apalagi kalau Ibu Bapak salah menyerahkan naskahnya ke penerbit misalnya. Salah dalam artian apa? Tidak hati-hati jika naskah itu diambil suatu saat buku itu terbit tapi dengan nama lain, bukan nama Ibu Bapak sekalian. Nah, itulah ketakutan-ketakutan kita. Oleh karena itu solusinya jika memasukkan ke penerbit, pilihlah penerbit yang ada yang dikenal ya Ibu Bapak di dalamnya supaya Ibu Bapak tidak khawatir naskahnya dibawa lari orang dan sebagainya ya. Nah, itu. Ketakutan-ketakutan inilah yang akan kita pecahkan ya Ibu Bapak sekalian. Nah, untuk memotivasi kita, kenapa sebenarnya kita perlu menulis dan kenapa kita perlu mempublikasikan tulisan kita melalui buku. Nah, untuk guru Ibu Bapak sekalian, kita sudah paham semuanya. Jika Ibu Bapak menulis buku, akan mendapatkan kredit poin. Ini sebagai guru ya, guru dan dosen. Seperti ada yang dosen di sini. Kalau guru akan mendapatkan kredit 3, ya, akan mendapatkan kredit 3 ketika dicetak dan diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISBN. Ya, kalau mau dapat 4, itu disahkan atau diakui oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Itu akan dapat 4. Itu salah satu poin sebagai guru ketika mempublikasikan tulisannya menjadi buku. Dia bagian daripada penilaian kredit publikasi ilmiah. PI ya, itu kreditnya tinggi. Nah, yang lain, ini akan menambah wawasan kita Ibu Bapak sekalian. Dengan menulis, ini motivasi menulis ya Ibu Bapak sekalian. Dengan menulis, ya, kita sebenarnya menambah wawasan kita. Ya. Kenapa? Karena seorang penulis sebelum menuliskan sesuatu, dia pasti membaca terlebih dahulu. Ya, membaca terlebih dahulu. Sama kata seorang jurnalis di BBC apa ABC ya, Dale Carnegie. Beliau mengatakan untuk menjadi seorang pembicara yang baik, yang harus dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Untuk menjadi penulis yang baik, menurut kita, ya harus menjadi pembaca yang baik dulu Ibu Bapak sekalian ya. Tidak mungkin kita bisa menulis kalau tidak mempunyai banyak referensi. Meskipun itu fiksi. Nah, yang kedua, justru menyehatkan kita Ibu Bapak sekalian. Dengan menulis, bisa mencegah penyakit Alzheimer dan kerusakan otak. Kenapa? Para penulis, ya Ibu Bapak sekalian, akan berpikir terus. Dia akan merancang, jadi otaknya bekerja terus. Kan daya ingatnya bisa kuat karena misalnya ingin mengulang sejarah, menuliskan pengalaman dan sebagainya, maka otaknya akan bekerja. Itu secara teorinya. Nah, kemudian yang ketiga Ibu Bapak sekalian, kita ya, tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadi tujuan utama ya. Artinya jangan sampai Ibu Bapak sekalian menerbitkan buku pertama, justru bukunya tidak laku misalnya, waduh, saya tidak dapat keuntungan finansial. Waduh, berhenti menulis. Saya nulis ini kok malah rugi ya. Itu jangan Ibu Bapak sekalian. Berhenti berpikir seperti itu. Ya. Keuntungan finansial insya Allah akan ikut belakangan. Ya, akan ikut belakangan. Yang penting Ibu Bapak berkarya. Suatu saat akan ada karya Ibu Bapak sekalian yang kecantol oleh sponsor, oleh promotor, oleh donatur, atau gimana ya, yang akan membantu penjualan Ibu Bapak sekalian. Ya, itu. Kalau penjualan nanti ya,
ada Ibu Bapak sudah biasa mendengar ini ya. Dan sebagainya itu ada ya. Kemudian nomor 4, open minded, dirinya menerima informasi dan sebagainya. Ya, diskusi dengan orang lain. Ya. Kemudian nomor 5, disegani. Ya, kenapa? Bapak sekalian, kalau karya-karya kita adalah misalnya buku-buku yang mengandung nilai Putus suaranya Sabil. mengandung nilai-nilai. Agak terputus suaranya Pak Sabil. Mulai poin kelima tadi ada gangguan, agak putus-putus suara. Bapak Ibu attendi mohon kesabarannya. Mudah-mudahan Yang luar jaringan biasa, di narasumber ada nilai-nilai filosofi orang dengan tulisan kita, Ibu Bapak akan dihargai. Teman-teman sekalian, halo, bagaimana? Empress? ya, mulai dari poin 5 tadi suara tak putus-putus. Izin Pak. Ya, mulai dari Baik. poin kelima tadi Baik, kami ulang ya. putus. Ya, dari poin kelima. Kita lanjutkan teman-teman sekalian dengan karya yang mempunyai nilai filosofi, nilai agama, budaya, atau motivasi yang mengubah orang dengan tulisan itu. Buku itu kita akan disegani, dihargai Ibu Bapak dengan hasil menulis. Dia penulis yang hebat, luar biasa. Bagaimana kita sekarang menikmati pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh kita. Itu karena tulisan mereka yang luar biasa tentang Indonesia. Ibu Bapak, kalau menuliskan bagaimana cara menjadi guru yang baik, guru yang luar biasa, yang luar akan oleh para menulis, dikan gagasan Ibu Bapak. Apapun ya, kemudian sepintar apa, tidak didesain kandang dan bumi, Ibu Bapak sekalian. Dan inilah kesempatan kita untuk sejarah kita sendiri, Ibu Bapak sekalian. Ya, begini, ada sebuah pameo ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau Anda tidak menemukan, ya, kalau Anda tidak menemukan buku yang Anda cari di rak buku atau di rak perpustakaan, maka tugas Anda menuliskan buku yang Anda cari, ya kan? Saya bilang ya, jika Anda tidak menemukan buku yang Anda cari di rak perpustakaan atau apa saja, maka
Anda lah yang harusnya menulis buku itu. Kayak gitu Ibu Bapak sekalian. Ya. Kemudian kenapa kita perlu menulis? Itu personal branding Ibu Bapak sekalian. Personal branding. Orang akan mengenal Ibu Bapak sekalian melalui tulisan-tulisannya. Ya kan? Kan begitu. Dari mana kita tahu seseorang, ya, misalnya Terelie, ya, Terelie yang sangat karya-karyanya yang banyak kritik sosialnya, cinta, budaya, itu personal branding yang dia bentuk pada dirinya, ya kan? Atau penulis-penulis yang lain. Dan yang terakhir 8 adalah investasi masa depan. Karena nama kita, usia kita itu pendek ya Ibu Bapak ya kan? 60, 70, 80 luar biasa kalau ada 90 sampai 100. Tetapi gagasan kita dalam bentuk buku itu akan tersimpan. Itu akan tersimpan. Sejarah akan mencatat itu ya, Bapak sekalian. Nah, sebagai semangat saja ya Ibu Bapak sekalian, ini buku kami, jujur saja inilah karya bersama teman-teman, saya bersama penulis-penulis terkenal di sini ya. Saya numpang nama waktu itu. Di sini banyak penulis-penulis naskah film, naskah sinetron, ya. Ini terbit 2010, royaltinya lumayan Ibu Bapak sekalian, kami dikirimkan transfer setiap bulan waktu itu. Nah, yang bagian terakhir Ibu Bapak sekalian lihat, jika kita menulis ramai-ramai, apalagi gabung dengan penulis terkenal, kita juga bisa ikut terkenal ya itu. Makanya ada istilahnya menulis bareng Ibu Bapak sekalian. Penulis syahada biasa melakukan itu, menulis bareng bersama guru-guru, mengajak. Nah, untuk informasi awal, kami sedang merancang sebuah event, insya Allah nanti yaitu event menulis petuah guru. Ya, itu berakhir tanggal 15 Oktober nanti Bu sekalian. Ya, kami belum share kemana-mana sih, baru beberapa. Nah, ini buku yang kami terbitkan mandiri, ya, terbitkan sendiri sejak penerbit Syahada berdiri. Syahada berdiri tahun 2016 Ibu Bapak sekalian. Ya, ini keuntungannya ketika kita menerbitkan sendiri melalui penerbit indie, ya ini keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika terjual jauh lebih besar. Ya, penjualan kita di jaringan internet sekarang. Nah, ini perbandingan ketika kita menerbitkan di penerbit besar dan penerbit indie seperti di penerbit Syahada. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya akan menyampaikan ini singkat saja ya, karena ini bukan workshop, maka saya hanya sampaikan ini. Tahapan menulis pun bukan ini tidak terlalu baku ya Ibu Bapak sekalian, yang umum-umum saja. Ya, yang pertama Ibu Bapak harus mempunyai konsep dulu ya. Saya mau menulis buku apa? Buku sejarah, buku sosial, buku fiksi, non fiksi, itu harus Ibu Bapak tetapkan dulu ya. Kemudian boleh memulai judul, boleh juga di belakangan penulisan judulnya ya Ibu Bapak sekalian. Nah, yang penting adalah apa kelebihan pembeda buku Bapak dengan buku-buku yang pernah ada. Ya, buku-buku yang pernah ada itu harus berbeda dengan buku yang Ibu Bapak buat. Nah, ini yang penting. Kalau kekuatan dan kelebihan buku yang Bapak miliki bagus, itu insya Allah akan dicari ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, seperti saran Terelie, banyaklah melakukan riset sebelum menulis. Ya, kata Terelie begini, menulis itu sebenarnya cepat sekali, bisa sampai 1 bulan untuk sebuah novel. Tapi risetnya yang lama, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan risetnya ya. Ini kelemahan daripada konten-konten penulisan kita karena lemah dalam riset. Ya. Kemudian agak mudah Ibu Bapak sekalian menulis buku, Ibu Bapak buat polanya dulu deh ya. Buat polanya, mappingnya, mapping bukunya buat dulu ya. Ini kami ambil mengikuti workshop yang dilaksanakan justru oleh IGI ya. Ini pelatih kita ya yang sempat ikut bersama saya waktu itu, tahulah pola ini ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian sebelum menulis, kumpulkan materi dulu, kumpulkan bahan-bahan atau referensi dan sebagainya. Dari berbagai macam buku langsung ke internet, jurnal, digital book dan sebagainya. Itu boleh ya. Setelah itu
Ibu tulis saja ya, Ibu Bapak tulis. Dan saran saya adalah caranya nulis, jangan nulis satu paragraf diedit lagi, tidak. Selesaikan dulu idenya, gagasannya, setelah itu baru disunting sendiri, swasunting istilahnya ya, swasunting, dibaca sendiri, diedit sendiri, setelah itu dilakukan perbaikan atau revisi. Boleh juga perbaikannya diberikan kepada teman atau orang yang mempunyai kajian yang sama dengan tulisan kita, itu akan lebih enak ya, akan lebih nyambung. Jangan jangan berikan, misalnya ibu bapak bukunya adalah novel tentang percintaan, tetapi ibu bapak memberikan kepada orang yang tidak suka membahas tentang dunia cinta-cintaan begitu kan, itu tidak nyambung. Ya, ataukah ibu bapak mau menulis tentang keagamaan, tetapi orang tersebut malas mengkaji, jangan. Yang sama irama kita, frekuensi kita sama ya, ibu bapak sekalian. Kemudian setelah dianggap bagus, layak dan sebagainya, kirim draftnya ke penerbit. Jangan dulu naskahnya yang lengkap ibu bapak sekalian ya. Draftnya dulu. Kalau mau ke penerbit besar, draftnya dulu, jangan langsung naskahnya, itu bahaya itu ya. Draftnya dulu untuk dipelajari, nunggu 1 bulan 2 bulan, bahkan buku pertama saya itu 2 tahun ibu bapak baru terbit. Itu kalau di penerbit besar ya. Kalau di penerbit indie seperti di penerbit Syahada, ya 1 bulan bisa, 2 pekan sebenarnya kalau tidak terlalu lama proses layoutnya, itu bisa cepat ya. 1,5 bulan paling lambat itu ya. Itu paling lambat. Nah, berapa lama seorang bisa menulis sebuah buku? Kalau seorang Terelie menulis novel itu sekitar 1 bulan atau 5 pekanan saja. Luar biasa. Tetapi dia katakan tadi risetnya yang lama. Nah, tergantung juga Anda ya, ibu bapak sekalian, ada di tangan kita, ataukah motivasi yang melekat pada diri kita dalam menulis. Motivasi dari teman-teman. Saran saya sih sebenarnya begini, yang sulit menerbitkan buku secara sendiri dulu, boleh menerbitkan buku secara borongan atau keroyokan. Karena di dalamnya ada motivasi, ada kita saling memotivasi antara tim penulis itu. Itu jauh lebih mudah ya. Kumpulan artikel, kumpulan opini, kumpulan best practice misalnya untuk guru, kumpulan cerpen, kumpulan puisi. Bersama Igi pernah kami lakukan itu, kumpulan puisi Ramadan. Itu lebih dari 100 puisi. Ya, lebih dari 100 puisi. Dan lebih daripada berapa orang itu ya. Hampir 80-an penulis tidak salah. Itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Itu branding dulu atau awal kita punya buku secara resmi lah ya, ber-ISBN lagi ya. Baik, ibu bapak sekalian. Nah, kondisi nyaman, kondisi baik, inilah yang menyebabkan kita bisa menulis lebih ini ya. Sumber inspirasi itu dari mana saja ya ibu bapak sekalian, dari cerita teman, dari masalah teman, dari membaca Facebook, dari membaca di mana saja ya. Saran saya adalah perbanyaklah kawan, teman diskusi, relasi, dan perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Apa namanya? Touring dan sebagainya, itu banyak sekali tempat-tempat sumber-sumber inspirasi. Rajin-rajinlah ke perpustakaan dan sebagainya. Ini motivasi saja, saran kepada teman-teman yang sama sekali memang belum pernah menulis buku ya. Nah, bagaimana mengirimkan draft ke penerbit, teman-teman sekalian? Ya, bagaimana mengirimkan draft ke penerbit? Ya, tentunya satu, pilih penerbit. Ibu bapak tentukan mau mengirimkan karyanya di penerbit mayor ataukah ke penerbit minor, penerbit besar atau penerbit indie seperti penerbit Syahada. Karena kami belum sampai saat ini belum naik menjadi penerbit besar ya ibu bapak sekalian. Kemudian kalau mau ke penerbit, kirimkan dulu draftnya atau siapkan sinopsis, summary-nya ya. Di dalamnya kelebihan-kelebihan buku tersebut ya. Lalu ibu bapak siap membicarakan apakah mau jual putus naskah atau sistem royalti ya, ataukah kalau di penerbit indie ya dia sendiri bukunya terbitkan sendiri, difasilitasi oleh penerbit seperti kami penerbit Syahada,
bukunya diserahkan semuanya, ya, kecuali arsip yang dikirimkan ke Perpustakaan Nasional. Ibu bapak yang memasarkannya secara mandiri. Keuntungannya 100% milik ibu bapak sekalian. Terelie keluar dari konsorsium Gramedia, manajemen Gramedia. Kenapa? Karena dia ingin menjual sendiri bukunya. Artinya apa? Penulis besar seperti itu ternyata menganggap sistem royalti itu sedikit. Dengan dia punya nama sekarang, dia mampu memasarkan bukunya sendiri atau timnya. Nah, gitu, ibu bapak sekalian. Kita lanjutkan. Nah, kenapa naskah ibu bapak bisa ditolak penerbit? Karena tidak banyak yang membutuhkan. Maka ibu bapak tulislah buku-buku yang banyak membutuhkan. Biasanya buku motivasi, buku tips hidup sehat, tips mengajar yang baik, tips menjadi guru yang hebat, misalnya guru yang luar biasa, tips mengelola kelas yang hidup misalnya. Nah, gitu. Kemudian ditolak karena apa? Sudah banyak saingan. Artinya apa? Ibu bapak menuliskan buku-buku yang temanya sudah banyak soal itu, ya. Kemudian cara membahasnya tidak ada bedanya dengan buku-buku yang lain. Oleh karena tadi saya katakan, buatlah pembeda yang besar, buatlah pembeda yang lebih banyak dari buku-buku yang lain. Nah, ini yang terakhir ini subjektif, ya ibu bapak sekalian, tidak sesuai dengan selera penerbit. Nah, terus gimana? Naskah buku yang bisa diterima gimana? Nah, itu tadi kebalikannya. Buatlah tulisan yang dibutuhkan banyak orang, belum banyak saingannya, tidak dibatasi oleh kurikulum, kapan aja bukunya bisa dipakai, ya, tebal dan lengkap, dan yang terakhir adalah sesuai dengan selera penerbit. Kalau ada yang bertanya, penerbit syahadah gimana? Kami hanya menolak naskah ketika satu, mengandung unsur sara, kemudian mengandung tulisan yang horor, tidak edukatif. Ada juga sih yang horor, misalnya yang edukatif. Disintegrasi bangsa, ya, memecah persatuan dan kesatuan. Kami tidak akan menerbitkan buku-buku seperti itu, ya. Kami lebih cepat menerbitkan buku pendidikan, sosial, agama, budaya yang mempunyai nilai-nilai di dalamnya, yang mempunyai nilai value untuk mengembangkan karakter manusia. Kita banyaknya ke sana, ibu bapak sekalian. Baik fiksi, non fiksi, hasil penelitian, konversi dari PTK menjadi buku bisa, ibu bapak sekalian. Ya, kami layani ya seperti itu. Oke, sedikit promo. Padahal kata panitia nanti belakangan. Nah, ibu bapak sekalian, apakah buku kita perlu diuji? Perlu sekali. Kebiasaan kami waktu mahasiswa diserahkan kepada orang, dilihat, dibaca, untuk dikoreksi, lalu direvisi. Seperti kata saya tadi, carilah teman, sahabat yang mempunyai frekuensi yang sama dengan karya-karya tulisan kita, ya. Jangan orang yang bertolak belakang dengan tema yang kita angkat, ya. Nah, penerbit mayor dan minor. Apa perbedaannya, ibu bapak sekalian? Baik, kita lihat satu persatu. Saya akan jelaskan ini secara cepat karena kata Pak Imran tadi sampai jam 9, ya. Oke, yang pertama, dari segi biaya, ya, penerbit mayor membiayai penerbitan buku penulis. Kalau minor, penerbit indie itu dibiayai oleh penulis. Oke. ISBN, kami sama. ISBN-nya sama, ya. Setiap buku yang kami terbitkan sama dengan ISBN penerbit mayor. Tidak ada bedanya, ya. Semua terdaftar di Perpustakaan Nasional Jakarta dan terindeks secara internasional. Kemudian, naskah. Seleksi naskah di penerbit mayor sangat ketat. Bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, baru diterbitkan. Itu kalau diterbitkan. Itu kalau diterbitkan. Ya, itu ibu bapak sekalian. Kalau sekarang gimana? Penerbit mayor sangat selektif. Hati-hati. Kenapa? Karena dunia digital sekarang, naskah-naskah buku teman-teman itu bisa diupload di ini. Mereka kalau mau mencetak berpikir besar, ya. Kalau penerbit indie kan
mencetaknya sedikit, jadi tidak ada masalah ya Ibu Bapak sekalian. Kalau di penerbit ini sendiri, naskah tidak terlalu ketat. Dalam artian apa? Kami mempercayakan kepada penulis bahwa naskah itu bukan plagiat. Itu yang kami percayakan. Yang kami bangun adalah sistem kekeluargaan. Ya, janganlah pernah ada plagiatisme. Tetapi yang kami motivasi kepada teman-teman penulis. Kemudian waktu terbit, kalau penerbit mayor lama, Ibu Bapak sekalian, ya lama karena harus melalui beberapa tahap yang sangat ketat. Seperti kata saya tadi. Kalau kita singkat, karena kita saling berdiskusi secara intens dengan penulis. Kemudian, Ibu Bapak sekalian, penyebaran buku, kalau penerbit mayor pasti lebih luas ya Ibu Bapak sekalian, mereka punya jaringan selling dan marketing yang bagus. Sedangkan kalau penerbit indie mengandalkan penyebaran informasi lewat online, internet, dan sebagainya. Kemudian perbedaan selanjutnya jumlah cetakan, kalau penerbit mayor itu paling sedikit 1.000 eksemplar, 1.000 sampai 3.000 eksemplar, teman-teman sekalian. Kalau kita 30 sampai 500 itu bisa tergantung penulisnya ya. Syahada, naskah yang pernah kami terbitkan paling besar itu adalah 2.000 eksemplar. Pernah kami terbitkan 2.000 eksemplar dan ada buku 1.000 eksemplar. Ya, rata-rata main 150-an untuk penulis-penulis pemula. Selanjutnya, kesuksesan penjualan itu kecil sih. Saya gabung dengan royalti ya. Kecil untuk jika diterbitkan di penerbit mayor 10%. Tetapi kalau kali banyak kan banyak juga ya teman-teman sekalian, banyak juga. Kalau di minor 100% milik penulis. Tetapi karena dicetak sedikit ya untungnya juga kelihatan kecil. Tapi insya Allah kita kan tidak bermain di wilayah penjualan yang lebih dominan. Kita bermain di wilayah kekaryaan. Kita berkarya untuk menulis ya. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini kita harus tahu mengenai undang-undang tentang hak cipta. Kira itu kita akan ini ya berdiskusi banyak. Ada kalimat motivasi dari Ali bin Abi Thalib. Ikatlah ilmu dengan tinta, karena dengan tinta kita bisa menyebarkan ilmu kita kepada orang lain, teman-teman sekalian. Ya, if I waited till I felt like writing, ya, kamu tidak akan pernah menulis, teman-teman sekalian, kalau menunggu menjadi mahir, ya kan? Nah, terakhir kata Pramudia, ya, kita boleh bisa pandai setinggi langit, tapi kalau tidak menulis, kita akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Ya, itu aja sih teman-teman sekalian. Saya lebih fokus mau berdiskusi dengan Ibu Bapak sekalian ya, yang ada di room ini. Yang selanjutnya adalah promo. Ini nanti aja ya. Ini saat kita berdiskusi di talk show di radio di Kabupaten Boyolali. Kurang kita kan? Izin Pak Imran. Oke, terima kasih paparan materi yang luar biasa dari narasumber kita, Pak Sabil Sakaria. Saya yakin Bapak Ibu kepengen memiliki materi yang tadi dipaparkan. Silahkan cek di kolom chatnya. Panitia Lontara sudah mengirimkan link dari paparan materi narasumber malam ini. Juga terkait presensi kehadiran Bapak Ibu malam hari ini. Saya sampaikan bahwa presensi kehadiran tidak ada sangkut pautnya dengan sertifikat atau apa. Ini hanya bukti pelaporan kami ke PSMK bahwa kegiatan Lontara tetap berlangsung dengan jumlah partisipan seperti yang terlampir di presensi. Baik, kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Buat Bapak Ibu yang ingin ngobrol langsung dengan narasumber, boleh sekarang raise hand ataukah
mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Ada yang ingin bertanya langsung? Silakan raise hand. Baik, saya persilahkan Pak Wasto. Bapak atau Ibu Wasto ini? Oh, nggak jadi ya? Tadi sudah raise hand. Halo? Bapak atau Ibu Wasto Pujawi? Pak Wasto, Pujawiatna? Pak Wasto. Halo? Pak Wasto, ya. Silakan, Pak, Ya. silakan. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Bekasi, ini Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ingin menanyakan, kalau ingin menerbitkan sebuah buku, itu minimal berapa halaman, Pak? Halo? Baik. Ya. Kita Silakan, Pak Imran dijawab langsung ya. interaktif saja, Pak. Oh, baik. Iya, interaksi langsung. Terima kasih Pak Wasto. Pujawiatna. Terima kasih banyak Pak Wasto Pujawiatna atas apresiasinya. Baik, sebetulnya minimal berapa halaman dalam menerbitkan buku itu tidak ada aturan bakunya ya, bahwa berapa halaman ya. Boleh 50 halaman ya, boleh 100 halaman ya, itu sudah bisa. Tapi biasanya Pak, kami sarankan kepada guru nulislah buku di atas 100 halaman, antara 100 sampai 150 halaman. Itu kami sarankan saja, tidak menjadi sebuah ketentuan. Kalau dosen biasanya kami sarankan di atas 200 halaman, karena ini terkait dengan konten-konten yang akan kita masukkan. Kan sayang sekali kalau seorang guru nulisnya di bawah 100 halaman untuk sebuah ini ya. Beda kalau kumpulan puisi, Pak, ya. Kalau kumpulan puisi mau 60 halaman boleh saja, sah-sah saja ya. Jadi tidak ada masalah. Kalau terkait dengan berapa minimal eksemplar yang dicetak, itu beda-beda penerbit, Pak ya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30, ada juga bisa sampel saja dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kami di Penerbit Syahada, kami minimal 30 eksemplar, gitu Pak. Masih ada Ya. Pak? Masih Pak, kalau ukuran kertasnya? Ukuran kertas, terus kalau penulis, kan ini untuk kenaikan pangkat nih. Ini minimal harus berapa orang? Kalau dinilai itu oleh penilai itu 3 orang maksimal atau berapa Pak? Ya. Baik, terima kasih. Baik Pak, kebetulan pertanyaan Bapak ini pernah kami dapatkan workshopnya bersama Pak Imran sebenarnya ya, di Surabaya kalau tidak salah. Maksimal 4 orang penulis Pak. Oh, Maksimal 4 orang penulis, nanti ketua penulisnya yang nilainya lebih besar daripada anggotanya, ya. iya. Gitu. Maksimal 4 orang penulis. Ya. Saran saya sih kalau bisa tunggal, bagus tunggal Pak. Gitu. Ya, kalau antologi cerpen, Kalau misalnya antologi puisi itu kan misalnya kan banyak. Untuk antologi Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau antologi puisi kan lebih dari 4 orang itu. Iya. Ada Ya, tidak bisa dipakai untuk naik pangkat Pak. Iya. Cuma ontologi itu tetap bisa dipakai untuk penilaian guru berprestasi. Ya, saya pernah pakai Pak waktu mengikuti guru berprestasi di tingkat Sulawesi Selatan. Buku antologi itu tetap dinilai dan nilainya luar biasa tinggi Pak, ya, luar biasa tinggi. Iya, walaupun Nah, kita jadi penulis keberapa misalnya di situ. Ya, halo. Gimana Pak Wasto, diperjelas kembali? Misalnya kita kan di kumpulan puisi, kita misalnya kan ada 20 orang, tetap bisa itu. Bisa untuk ikut guru berprestasi. Halo?
Ya, kalau untuk 20 orang bisa Pak, tetap dinilai sebagai sebuah karya tulis untuk ikut lomba guru berprestasi. Tetapi kalau untuk dipakai naik pangkat tidak bisa. Oh iya. Iya, iya. Oke deh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Iya. Waalaikumsalam. Ada lagi, Pak Pak? Wasto, kita beri kesempatan ke rekan yang lain. Warahmatullah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wasto. Saya beralih ke Pak Samriyadi. Silakan Pak Samriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah volumenya Pak. Pak Samriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tentang biaya penerbitan suatu buku atau sebuah buku, berapa kira-kira hitungannya, budgetnya kalau mau menerbitkan satu buku? Baik. Karena kami juga baru menerbitkan membuat kumpulan puisi selama masa pandemi ini, tapi disponsori oleh di sini di tempat saya oleh Kota Raja Channel, karena saya di Tenggarong, Kutai Kartanegara, jadi kami tidak tahu berapa. Kalau satu buku yang ini yang standar biasanya berapa kira-kira biayanya? Baik, Pak. Untuk saya berbicara memakai polanya syahada ya, Pak Samriyadi. Iya. Di syahada kami pakai 3 budgeting, sistem budgeting. 1, biaya penerbitan, biaya cetakan, dan biaya kirim. Biaya kirim kotanya ya, itu kadang kami tidak bicarakan. Kemudian biaya terbit itu di penerbit syahada, di layout, ISBN, desain sampul itu 500.000 Pak untuk kondisi sekarang ya. Sedangkan biaya cetak itu tergantung daripada jumlah halaman, ukuran kertas, dan berapa eksemplarnya. Taruhlah misalnya kita ambil sampel ya, Bapak punya kumpulan puisi 100 halaman, ya kan? Dicetak 30 eksemplar. Ya, dia main kisaran 100 halaman tidak sampai 50.000 Pak per eksemplar, ya. 35-an sampai 40 gitu per eksemplar. Cetaknya ya. Jadi kali 30 eksemplar ya 1,5 sampai 2 juta maksimal sudah dapat buku Pak. 25 eksemplar. Kenapa? Karena 5 eksemplarnya kami laporkan ke Perpustakaan Nasional Jakarta dan penerbit Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. Gitu, Pak. Ya. Mungkin nanti misalnya kan saya biasa menulis, tapi di sini mungkin bisa dibantu di sini ya penerbitannya. Saya kan juga asli Sulawesi Selatan, cuma tugas di sini. Misalnya ada karya saya, bisa enggak? Sangat bisa Pak. Sangat bisa Pak. Sangat bisa. Karena kami layani seluruh Indonesia. Bahkan penulis-penulis dari Ternate kami layani. Ada dari Ternate, dari Kalimantan ada Pak. Dari Kalimantan ada. Dari SMK berapa itu ya? Namanya sangat terkenal di Kalimantan. Pak Usmar. Pak Usmar, seorang guru luar biasa di Kalimantan. Karyanya itu sudah terbit beberapa kali, Pak. Oh iya, di sini juga ada kami beberapa orang, cuman ya cetaknya di Jawa. Coba tahu bisa di Sulawesi, mungkin bisa ada data lengkap untuk itunya ya. Ya nanti untuk teknisnya kita bisa di balik layar Pak Samriyadi melalui chatting WA dan sebagainya itu bisa, insya Allah. Belum ada sih, ini cuma ada satu. Sementara saya garap cerpen, tapi masih ini sementara digarap. Nggak apa-apa Pak. Dikerja saya santai dengan sepenuh hati sehingga karyanya bisa keren, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Samriyadi. Baik, terima kasih Pak Samriyadi. Pak Imran? Masih banyak yang raise hand. Saya sampaikan buat
diskusi langsung interaktif, mohon sekitar 5 menitan saja per orang karena ini antriannya banyak. Saya beralih ke yang raise hand berikutnya, ada Pak Saleh Lebeharia. Silakan Pak Saleh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak, yang pertama Pak, cara kita menghindari plagiat Pak. Yang kedua, bagaimana supaya kita Pak tidak kehabisan ide-ide dalam mengembangkan sebuah tulisan Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Saleh. Pertanyaannya sangat menarik, luar biasa. Bagaimana menghindari plagiat? Yang pertama, jangan plagiat Pak ya. Ini kalimat ekstrimnya ya. Bagaimana menghindari plagiat? Ya jangan plagiat. Tetapi teknisnya begini Pak ya. Kalau yang cenderung membuat kita plagiat adalah ketika kita menuliskan artikel-artikel atau buku-buku yang sedikit berbau ilmiah kan. Biasanya kami latihkan teman-teman agar tuliskan aja dulu ya ide, konsepnya tanpa melihat sumber misalnya. Nanti setelah setelah mempunyai kalimat misalnya 1 halaman untuk menguatkan teori kita, pandangan kita melalui sumber atau pendapat orang lain, maka kita mencari sumber yang resmi ya, sumber resmi di mana biasanya kita menggunakan Google Scholar misalnya Pak. Dan kita mengutip, kalau sistem pengutipan insya Allah di Ibu Bapak saya yakin punya ilmu itu, sistem pengutipan yang membuat kita seperti plagiat Pak Saleh adalah cara kita mengutip. Nah, cara kita mengutip ini harus dijaga dengan baik. Sistem pengutipan itu kan banyak ya. Ada sistem MLA ya, yang banyak sekali. Ya, Chicago dan sebagainya. Itu yang harus dipahami dulu sistem pengutipan. Kalau cocok cara pengutipan kita, maka Ibu Bapak sekalian akan terhindarkan dari plagiatisme yang dimaksudkan tadi. Ya. Tetapi yang pertama paling dasar adalah semangatnya untuk tidak plagiat. Itu aja dulu yang perlu kita semangati ya Pak Saleh. Kemudian yang kedua tadi adalah bagaimana agar kita tidak kehabisan ide. Sering-seringlah membaca buku. Insya Allah, sering-seringlah berdiskusi dengan orang lain tentang tema-tema yang unik, tema-tema yang bagus. Insya Allah tidak akan pernah kehabisan ide. Perbanyaklah pengalaman, seringlah berkumpul dengan komunitas-komunitas kepenulisan. Di situ ide berkembang liar, Pak. Sangat liar, sangat luar biasa. Saya mengikuti banyak komunitas-komunitas kepenulisan. Karena apa? Terus saja belajar berdiskusi dengan orang-orang. Bahkan yang jauh lebih mudah, kita bisa menemukan ide-ide. Ide itu tidak pernah habis, Pak. Iya. Kita aja yang tugasnya mengelaborasi, mengolah ide tersebut. Ya, saya kira begitu, Pak Saleh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Saleh. Terima kasih. Buat Bapak Ibu yang sudah bertanya, saya mohon diturunkan raise hand-nya biar tidak double saya panggil. Saya beralih dulu ke penanya di kolom chat. Tadi ada pertanyaan dari Bu Herlina Ohi terkait apakah syahada ini sudah terdaftar di IKP. Ya, begitu pertanyaan beliau, apakah syahada sudah terdaftar di IKP, karena penulis biasanya mencari penerbit yang sudah anggota IKP. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa biaya penerbitan dilihat dari jumlah halaman dan warna? Dua itu pertanyaan dari Ibu Herlina Ohi. Silakan Pak Sabil. Baik, terima kasih Ibu Herlina. Luar biasa, Masya Allah. Saya lanjut ke pertanyaan kedua dulu. Mencetak buku itu tergantung dari satu, jumlah halamannya, Ibu. Kemudian ukuran bukunya.
A5 sampai di bawahnya A5, kemudian buku Saku, ada juga buku UNESCO atau B5, ada juga buku A4. Rata-rata itu yang kami fasilitasi, ya, itu Ibu Bapak sekalian. UNESCO biasanya kalangan dosen yang menggunakan itu. Dan rata-rata yang meminta untuk keperluan apakah terdaftar dalam IKP atau tidak, itu rata-rata dosen yang meminta itu. Kalau guru tidak terlalu mensyaratkan untuk penerbitan buku seperti itu. Nah, untuk syahadah, bagaimana? Apakah sudah terdaftar di IKP? Untuk saat ini kami masih dalam proses pendaftaran ke IKP, karena itu adalah asosiasi Ibu Bapak sekalian. Tetapi yang paling penting adalah penerbit syahadah terdaftar resmi di Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, ini Ibu Bapak bisa lihat untuk lebih meyakinkan bahwa kami sudah terdata, ya, dan terdaftar secara resmi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami ini kalau mau pengusulan ISBN seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak kalau mau cari di Perpustakaan Nasional, tulis penerbit syahadah. Nah, kami kembali ke soal IKP tadi. Yang paling membutuhkan adalah para dosen, karena memang untuk kepentingan pelaporan bukunya. Itu. Untuk saat ini, saya ulang, penerbit syahadah masih dalam proses pendaftaran atau bergabung ke IKP, karena masih ada beberapa hal yang kami bicarakan dengan IKP sistemnya. Saya kira begitu, Ibu sekalian. Ada lagi? Saya lihat ada di chatting mengenai ukuran kertas. Iya, silakan dijawab dari Ibu Amdiati. Amdiati Amra ini salah satu tim Lontara juga, tentang bagaimana ukuran kertas, biaya, sama apakah terkait ada biaya dan lain-lainnya. Silakan Pak Sabil. Betul. Mengenai itu sudah ini ya, saya mengulang kembali bahwa di dalam penerbitan atau percetakan secara khusus itu tergantung satu, jumlah halaman bukunya, ukuran bukunya, dan berapa banyak eksemplar. Prinsipnya adalah makin banyak yang dicetak makin murah. Nah, itu. Karena prinsip dunia mencetak Ibu Bapak sekalian adalah makin banyak makin murah. Nah, oleh karena itu, tapi biasanya kami paling enak standar hitung biaya buku, Ibu Bapak sekalian, adalah mencetak 100 eksemplar. Itu kita sudah bisa betul menentukan harga buku yang layak kita jual kepada orang-orang. Ya, gitu Ibu Bapak sekalian. Oke, saya rasa itu dari penanya berikutnya di kolom chat ada dari Ibu Syahda Puspita Husada. Beliau bertanya, bagaimana kalau saya membukukan cerita dari murid-murid saya? Jika saya hanya menghimpun saja, bagaimana format atau caranya? Mohon arahannya. Sekian Pak Sabil, bagaimana? Silakan dilanjut jawabannya. Betul. Baik, terima kasih. Bertanya. Ya. Kalau guru mengumpulkan karya siswa. Oke. Beberapa buku memang kami sudah terbitkan seperti itu. Salah satunya Bagaimana Pak Sabil? Suaranya hilang. Halo? ada penulis dari Kabupaten Agak terputus suaranya Pak Sabil. Maros, Sulawesi Selatan. Ya. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, karena mungkin jaringan internet di tempat narasumber sedikit yang. Ya, bisa diulang jawabannya. Tadi terputus. Yang
mengumpulkan cerita Ya, masih terputus kendala sinyal yang goyang di tempat narasumber. Kita menunggu seperti tadi sekitar 5 menitan sinyalnya pulih kembali, jadi suara kembali bagus. Baik, Bapak Ibu yang ini boleh mengirimkan lagi pertanyaan di kolom chat, nanti saya bacakan. Saat ini narasumber audionya terputus karena faktor jaringan, tapi beliau masih ada di room ini, tidak terlempar keluar. Jadi mohon kesabarannya menunggu jaringan internet di tempat narasumber kembali pulih. Halo, Ya, bagaimana Pak? Assalamualaikum. Ya, oke. Gimana sekarang? Oke. Oke? Ya, sudah oke. Sudah oke ya? Ya, silakan Baik. dijawab kembali. Kayaknya tadi menjawab Ya. tapi putus-putus. Jadi silakan dijawab kembali pertanyaan dari Bu Amdi. Dari Bu Baik. Syahda. Oke. Nah ya, mana sih tadi? Yang beliau hanya menghimpun cerita dari siswanya. Ah. Kalau saya perlihatkan sebuah buku ini, Pak, ada terlihat nggak? Masih abu-abu ini belum tampil, belum terlihat Pak. Oh, gitu. Tidak terlihat file apa ini? Baik. Tidak terlihat. Ya. Saya share. Oke, ini. Sudah kelihatan, Pak Imran? Ini masih proses. Filenya apa? Oke, sudah tampil. Sudah tampil ya? Ya. Oke. Wah, Ini Ibu Bapak sekalian. Ya. Ibu Ulfa Samsari Syamsuddin, seorang guru yang mengumpulkan kumpulan tulisan siswa mereka tentang COVID-19. Kami sarankan judulnya ini, Pelangi di atas COVID-19. Artinya apa? Membangun semangat hidup di atas COVID-19, peristiwa COVID-19 ini. Nah itu jadi bisa, Ibu Bapak. Bapak Ibu mau jadi editor atau penyusun boleh, ya. Yang dijadikan penulis di sini adalah ketua koordinator timnya. Bisa Ibu Bapak. Ini sudah ber-ISBN, sudah terbit dan sudah dipasarkan kepada siswa-siswanya. Nah, gitu. Boleh, ya. Masih ada lagi? Iya. Masih banyak ini dari kolom chat. Dari Pak Sarwan Pawiseang. Apakah yang dinilai jika naik pangkat hanya yang bertema pendidikan saja? Bagaimana jika tentang puisi, pantun, cerpen? Bagaimana bobot nilai angka kreditnya? Silakan Baik. Pak Syafil. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, mengenai ini kan materi tentang publikasi ilmiah. Kalau puisi itu minimal 40 puisi, kalau penulis tunggal ya, Pak, Ibu, kalau penulis tunggal minimal 40 puisi di dalam satu karya, di dalam satu judul buku. Itu kalau puisi. Jadi puisi dan cerpen, meskipun Ibu Bapak bukanlah guru bahasa Indonesia, tetap bisa dinilai untuk kenaikan pangkat. Karena itu bagian daripada karya inovatif. Ya, bagian dari karya inovatif yang dipublikasikan Ibu Bapak sekalian. Jadi, dia adalah karya inovatif yang dipublikasikan dalam bentuk buku, gitu. Cerpen bisa, ya, jumlahnya saya agak lupa berapa jumlah untuk satu buku itu ya. Yang saya ingat adalah puisi 40 judul puisi dalam satu buku, gitu. Jadi bukan buku antologi ya, tetapi penulis tunggal yang berisi minimal 40 puisi dalam satu judul buku. Gitu. Oke, saya beralih lagi ke yang raise hand, Pak
saya ke Pak Yulianto Dwi. Beliau juga ada kirim pertanyaan di kolom chat, tapi mungkin bagusnya disampaikan langsung. Silakan Pak Yulianto, mic-nya sudah Ya, menyala. terima kasih Bapak. Saya Yulianto dari Batam, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Mau tanya tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab di awal. Namun ini ada pertanyaan yang lain ya Pak ya. Masa pandemi ini kan banyak sekali kita ikutin kegiatan webinar Pak. Mungkin termasuk juga teman-teman yang bergabung di sini. Namun yang kami tanyakan yang pertama Pak, apakah webinar itu sendiri itu bisa dijadikan sebuah buku karya kita, dan kalau emang boleh, kalau emang bisa, itu seperti apa sih caranya begitu ya, sehingga webinar yang kita ikutin, yang kami ikutin itu bisa membekas menjadi sebuah karya Pak. Itu yang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua, apakah PTK yang di masa pandemi ini bisa dirubah ke buku Pak? Nah, seperti itu. Itu pertanyaan untuk sementara Pak. Terima kasih. Baik, Silakan langsung dijawab Pak Sabil. terima kasih Pak Yulianto. Inti dari menerbitkan buku adalah publikasi, Pak, ya. Inti daripada menerbitkan buku adalah publikasi. Jadi apapun tulisan Ibu Bapak sekalian, kalau sudah dibukukan, itu bentuk publikasi. Pertanyaannya adalah, apakah kumpulan materi webinar yang Ibu Bapak ikuti bisa dikumpulkan, dituliskan, lalu diterbitkan menjadi sebuah buku? Jawabannya bisa, Ibu Bapak sekalian. Tetapi yang harus dicatat bahwa Ibu Bapak haruslah mendapatkan izin dari panitia-panitia webinar tersebut untuk diterbitkan konten-konten materinya. Itu untuk menghindari tuntutan-tuntutan di belakang hari, Ibu Bapak sekalian. Mendapatkan izin dari panitia ya untuk diterbitkan. Kira tidak ada masalah. Sepanjang ada izin, tidak ada masalah Ibu Bapak untuk diterbitkan. Kemudian, apakah PTK bisa dikonversi menjadi buku? Bisa, Ibu Bapak sekalian. Nah, PTK di masa pandemi bisakah diterbitkan menjadi buku? Bisa, Ibu Bapak sekalian. Ya. Nah, untuk konversi menjadi buku ini, Ibu Bapak tidak usah bingung, tidak usah pusing, ya. Serahkan saja naskah mentah PTK Ibu Bapak sekalian. Tim kami yang menggodoknya menjadi sebuah buku dengan bahasa yang komunikatif, bukan lagi bahasa karya tulis PTK. Nah, itu. Jadi Ibu Bapak sekalian yang mempunyai PTK murni ya, PTK sendiri, PTK karya sendiri, yang Ibu Bapak melakukan penelitian sendiri, ya, dan mau dikonversi menjadi buku, Ibu Bapak sekalian tidak perlu pusing bagaimana cara mengubahnya menjadi buku. Ibu Bapak serahkan saja naskahnya ke kami, tim kami yang mengkonversinya menjadi buku yang dibaca layaknya buku-buku yang umumnya, bukan lagi sebuah PTK. Nah, gitu Ibu Bapak sekalian. Saya kembalikan. Baik, kami lanjutkan sedikit boleh Pak ya, biar tuntas. Untuk PTK tadi yang mentahnya kita kasihkan ke penerbit, apakah kami harus seminarkan terlebih dahulu Bapak? Sebagaimana PTK yang lain Pak? Pak Yulianto, sekali lagi ya, untuk publikasi dalam bentuk buku itu tidak perlu diseminarkan, karena hasil penelitiannya itu kan sudah diseminarkan dalam PTK di lingkup MGMP atau guru-guru yang ada di lingkungan Ibu Bapak sekalian. Misalnya di lebih dari 3 sekolah kan syaratnya PTK itu harus diseminarkan lebih dari 3 sekolah dan lebih daripada jumlah 15 orang kalau tidak salah. Ya. Nah, sedangkan kalau sudah diterbitkan menjadi buku, tidak perlu lagi diseminarkan Pak, karena kan isinya konten hasil penelitiannya kan sudah diseminarkan pada saat PTK itu kan. Nah, gitu Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih lagi, Pak. Pak. Baik, Sama-sama Pak, sementara dan
Terima kasih Bapak. Sama-sama Terima kasih Pak. Pak Yulianto, silakan diturunkan raise hand-nya. Saya berikut ke Ibu atau Bapak Jasia Ahmad. Silakan Bapak atau Ibu Jasia Ahmad. Terima kasih. Aktif. Ya, Silakan Ibu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun dulu untuk Lentora. Yang Terima kasih. tahun ya. Terima kasih. Udah pernah dengar sih penerbit ini dan malam ini alhamdulillah sudah bisa gabung. Yang ingin saya tanyakan itu kaitannya dengan tadi sangat mudah sekali kesannya untuk menerbitkan sebuah buku dari hasil penelitian. Nah, tadi kan kalau untuk guru ke TK ya Pak ya. Nah, ini kita kalau dari dosen itu skripsi. Nah, di kampus kami itu kita sering jadi pembimbing. Untuk penulisnya kira-kira siapa aja? Karena pembimbing ada 2 orang. Apakah salah satu bisa dijadikan editor? Itu satu. Yang kedua, untuk penulisan buku per bab, book chapter gitu ya istilahnya ya. Nah, itu ada batas minimal nggak untuk penulisannya? Karena untuk yang lain-lain saya sudah jelas dengar dari pertanyaan teman-teman tadi. Saya rasa itu dulu Pak. Saya bilang makasih banyak. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih banyak Ibu Jasia Ahmad. Iya. Baik. Dari Kalteng Pak. Dari Kalteng ya. Ya, Kalimantan Tengah. Ibu Jasia, ini saya perlihatkan dulu sampul buku. Ini dari guru dari Kalimantan. Kelihatan ya? Belum. Oke, sudah. Jadi kita tutup sama. Nah, kalau ini ditulis. Tertutup ininya. Apanya? Di minimize dulu tampilan ininya. Stop. Oke deh. Oke, ada belakangnya, sampul belakang, depan, cuman ada ketutupan yang di depan. Oke, ini ditulis guru-guru dari Kalimantan, Ibu. Ya. Pak Usman Umar yang saya katakan tadi, 4 orang. Oh. Jadi kalau Usman itu perpustakaan kalau nggak salah Pak, kepala perpustakaan Pak Usman. Saya walau alam dia dipindahkan ke SMK Ibu di pedalaman gitu. karena ya, okay. Karena dianggap bukan mampu melakukan perubahan. Ini keren. Jadi ini kalau untuk 4 orang. Kalau pertanyaan Ibu tadi adalah bagaimana kalau kami membimbing membimbing skripsi mahasiswa, kemudian mau diterbitkan menjadi buku. Tentunya Ibu yang naik namanya menjadi penulis yang tetap mahasiswanya Ibu, bukan dosennya. Iya. Ya, kita mau menerbitkan karya mahasiswa karena kan belum ada tuh. Jadi tetap mereka sebagai penulis, sedangkan Ibu sebagai dosennya boleh bisa memilih menjadi tim editor. Oh gitu, ya. Tim editor itu Ibu di Perpustakaan Nasional posisinya nyaris sama, di daftar bersamaan. Oh begitu. Nah, kalau di guru, editor itu untuk mengikuti lomba guru berprestasi, nilainya tinggi juga Bu, meskipun sebagai editor bukan penulisnya. Oh iya. Kalau editor itu justru ilmuannya lebih tinggi sebenarnya, karena mampu merombak isi buku, merekomendasikan ke penulis untuk mengganti beberapa bagian dan sebagainya, ya kan? Iya betul. Nah, jadi Ibu ambil posisi sebagai editornya kita. Keren itu Bu kalau editor. Ya. Terus kita kasihkan skripsi mentah gitu ya, sama seperti PTK tadi lah. Begitu, boleh. Pak? Boleh. Oke. Sip. Tapi yang lengkap ya Ibu, dan syaratnya skripsi itu adalah skripsi yang memiliki kebaruan. Betul. Ya. Kalau tidak memiliki kebaruan, temanya yang umum-umum biasanya tidak terlalu menarik sih dirombak, karena kalau mengenai penelitian skripsi dan sebagainya kan ada yang hanya memindahkan tempat lokasi penelitian, hanya memindahkan objeknya dan sebagainya. Itu yang keren itu dari riset Pak, dia kepustakaan. Oh gitu. Iya. Yang keren itu Bu, baru.
yang keren itu Ibu cari ini hasil skripsi pengembangan dari mahasiswa. Itu keren tuh. Pengembangan media pembelajaran gitu ya, Itu. kearifan lokal gitu ya. Betul sekali Bu. Oke, Itu oke, keren itu. siap. Itu memiliki Siap. keperluan. Ya. Kalau penelitian hanya untuk membuktikan sesuatu, itu tidak terlalu bagus karena sesuatu teoritis banget kan Bu ya. Nggak ada novelty-nya ya. Iya, kita kan mau mencari value baru kan untuk Ya, betul. untuk ini edukasi kan Ibu ya. Siap, siap. Ada lagi Bu? Sudah sangat jelas Pak Sabil dengan Iya. penjelasan sebelumnya dengan sekarang. Insya Allah Alhamdulillah. mudah-mudahan bisa ikut juga. Baik sebagai Iya. editor ya. Oke, makasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Jasya Ahmad. Sama-sama. Mohon diturunkan lagi raise-nya biar beri kesempatan ke yang lain. Saya berlanjut ke Ibu Yusmin Muin. Silakan Bu Ibu Yusmin Muin. Ya, bukan Ibu, Pak. Bapak, maaf, Bapak Yusmin Muin. Silakan Pak. Ya, saya langsung saja, Pak. Ini kan saya ini terus terang masih boleh dibilang pemula yang ingin mencoba mengeksplorasi potensi untuk mampu menulis. Saya ingin bertanya tentang ini. Kan terus terang saya ini kekurangan referensi, terutama buku langsung itu. Jadi saya lebih banyak menambah wawasan itu lewat internet, akses Google. Jadi bagaimana kalau misalnya saya ingin mengeksplorasi potensi menggunakan referensi internet. Padahal kan kalau hanya mengambil referensi internet kan itu yang saya khawatirkan akurasi kebenaran data atau informasi yang diberikan itu tidak mungkin, kalau saya tidak salah Pak ya, akurasi informasi kebenarannya itu tidak sama dengan buku langsung, apalagi kalau bukunya itu pengarangnya dari orang-orang yang punya profesi yang memang diakui. Jadi itu kendala saya yang selama ini. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan tips untuk mengatasi kendala saya yang ada saya hadapi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang saya sebenarnya ada beberapa pengalaman masa lalu itu bahkan jauh-jauh sebelumnya ketika saya masih anak-anak misalnya, tapi sampai sekarang masih menginspirasi saya untuk saya tuangkan dalam bentuk tulisan, dan saya kepingin pengalaman masa lalu yang menginspirasi saya itu bisa saya tuangkan dalam bentuk tulisan yang bisa menggugah orang lain untuk membacanya. Jadi bagaimana dengan keadaan ini yang terinspirasi dengan pengalaman masa lalu, saya ingin mencoba menulis. Sebaiknya tulisan itu berbentuk bagaimana Pak? Itu saja yang dua macam itu yang saya mau tanyakan. Makasih atas jawabannya. Baik, langsung Pak ya, Pak Imran. Silakan Pak, langsung. Baik, luar biasa Pak, luar biasa, semangat menulisnya luar biasa, keren ya. Baik, yang pertama, bagaimana mencari referensi ketika kita memiliki daya jangkau untuk mendapatkan buku real book ya, real book atau buku nyata. Sekarang Pak, ada sumber website yang memang menyimpan digitalisasi buku. Yang paling populer di kalangan kita adalah, di kalangan guru dan dosen adalah di Google Scholar. Di Google Scholar itu Pak, sudah banyak di dalamnya. Ada jurnal,
ada majalah resmi, bahkan ada buku. Dan mau dapat tahun-tahun berapa, tahun terbaru ada, tahun berapa saja yang Bapak mau. Jadi rekomendasi saya, karena itu yang saya gunakan, artinya apa? Memiliki buku-buku digital dan jurnal resmi, ya, di situ resmi dan valid, akurasinya bagus, tinggi, karena diindeks oleh Google sebelum dimasukkan di Google Scholar. Rekomendasi saya adalah di Google Scholar, ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia Google Cendekia, ya kan? Oke. Terus yang kedua, luar biasa kenangan masa lalu ingin diceritakan kembali agar bisa mempunyai manfaat untuk generasi yang akan datang. Silakan ditulis, Pak. Ditulis. Banyak sekali orang-orang yang menceritakan masa kecilnya, kemudian dinikmati orang masa-masa sekarang. Bagaimana bentuk tulisannya? Ditulis saja dalam bentuk narasi deskriptif, Pak. Narasi deskriptif atau teknik bercerita biasa saja. Saran saya, tulislah dengan gaya Bapak. Tulislah dengan style Bapak. Jangan mencoba untuk menggunakan style orang lain. Karena itu Ibu, Bapak akan repot. Tulis alami aja, Pak. Nanti semisal serahkan ke tim editor, apakah Bapak yang tunjuk editornya, ataukah misalnya kalau kami yang menentukan editornya, karena kami punya editor tergantung genre-genre tulisan yang ditulis oleh para penulis pemula, gitu. Oh iya. Makasih banyak, Pak. Semangat, Pak, semangat, Pak Yusmin ya. Iya. Makasih banyak, Pak, atas motivasinya. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Yusmin atas partisipasinya berdiskusi malam ini. Mohon diturunkan lagi raise hand-nya biar beri kesempatan ke yang lain. Saya coba ke Ibu Sofia. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kendala saya sama dengan Bapak yang tadi, Pak ya. Untuk apa namanya itu catatan kaki untuk daftar pustaka itu kadang kita terkendala. Cuman karena sudah ada tadi dari masukan dari Bapak penyaji itu Google Scholar, saya coba dulu untuk mencarinya di sana. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap, Bu. Silakan dicoba ya. Ibu akan terkaget-kaget. Gudang informasi, buku-buku di situ luar biasa. Mau berbahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada, mau bahasa Perancis ada. Oh iya. Nah, Pak. Ibu Makasih Bapak, banyak, Pak. ya, Ibu Bapak sekalian, ada slide foto sampul buku yang saya kirim. Adik ini menulis buku. Ini kumpulan nasihat. Jadi sebenarnya dia kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia jadikan sebuah buku, Ibu Bapak sekalian. Ya, nasihat yang terkait dengan untuk wanita. Jadi apa saja sebenarnya bisa ditulis. Ini seorang pemudi yang mengumpulkan kumpulan hadis-hadis terkait dengan nasihat untuk para wanita. Jadi semua bisa, Pak. Ya, yang penting kalau Ibu Bapak mengambil sumber ya ditulis dengan jujur. Kita sudah sepakat sebagai orang akademis bahwa menghindari plagiatisme adalah menuliskan sumbernya. Ya, saya kira begitu ya. Ada lagi, Pak Imran? Bagaimana Ibu Oktanovia? Oke, udah paham, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Kita coba ke kolom chat karena yang resen sudah tidak ada. Ada pertanyaan dari Ibu Ardianti. Kalau kumpulan puisi atau cerpen yang dibukukan nilainya berapa, Pak? Pak Sabil.
Oh ya, kalau sekali lagi ya, kalau untuk kenaikan pangkat, kalau penulisnya lebih dari 4, itu tidak guru-guru berprestasi itu tetap dinilai. Jadi maksimal 4 orang penulis ya. Untuk kalau penulis tunggal puisi misalnya tadi saya katakan 40 puisi. Jadi 40 puisi satu orang dalam satu buku. Itu angka kreditnya berapa? Angka kreditnya berapa Pak Sabit? Halo? Hilang lagi suara Pak Sabil. Angka kredit sama untuk semua buku. Yang penting dia ber-ISBN. Kalau Ya. Bisa diulang jawabannya Pak Sabil karena terputus-putus. penulis tunggal ya dapat 3. Kalau Ya, audio dari narasumber kita masih terputus-putus. Tapi kalau seingat saya di buku 2 PKG itu satu judul buku penulis tunggal itu nilainya 3 angka kredit. Bapak dapat. Pak Sabil? Cek. Halo? Ya, mungkin masih terkendala jaringan karena audionya terputus-putus. Mudah-mudahan bisa secepatnya pulih. Biasanya butuh waktu 3-5 menit untuk audionya pulih kembali. Bapak Ibu, kami ingatkan untuk mengisi presensi di kolom chat sudah di-share oleh teman-teman Lontara. Juga link materi untuk malam ini sudah juga di-share oleh rekan-rekan yang panelis hari ini. Pak Sabil? Pak Sabil? Ya. Halo? Pak Sabil? Audionya masih terputus-putus. Halo, Pak Imran. Ya. Halo, sudah bagus audionya? Tadi terputus-putus, Pak. Halo, Pak Sabil. Ya, gimana suara saya aman? Ya, sekarang sudah aman. Oke. Ya, jawabannya Pak Imran. Ini Pak Sabil tadi saya coba menjawab pertanyaan dari Wardianti. Kalau satu judul buku itu penulis tunggal 3 kredit ya? Betul. 3 kredit. Betul sekali. Ya, saya kira itu menjawab pertanyaan dari Ibu Adrianti. Ini yang ditampilkan apa ya? Silakan dijelaskan Pak Sabil. Ini antologi puisi. Ya. Ini antologi puisi Nusantara dan Malaysia yang pernah kita tulis. Ini banyak, ada guru-guru, ada dosen, ada mahasiswa dan sebagainya. Kalau yang ini yang tidak bisa dinilai dalam kredit kenaikan pangkat, Ibu Bapak sekalian, karena penulisnya banyak sekali ya. Tetapi sekali lagi bisa dinilai dalam event-event lain.
dalam event-event lain bisa ya. Saya hanya memperlihatkan membangun semangat saja ini Pak Imran ya. Iya, iya. Kalau saya ada nama saya di sini pakai nama samaran untuk karya sastra nomor urut 2 yang Banyak SAZ. sekali nih apa yang saya kenal ini, nama-nama terkenal ini ya. Ada Padil, Iya. ini Anita Puspita, ini nama yang saya kenal semua ini. Oh betul, betul. Mursakin, wow, ada Pak Mursakin. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, keren Pak. Oke, oke. Ah, Masih ada lagi yang mau sharing? silakan yang dari Resen sudah tidak ada. Oh ada. Ini ada Lestari Legiman. Oke, sudah disebut namanya. Apabila dari ini ibu atau bapak ya dari Lestari Legiman, apakah bila kita punya buku antologi cerpen, kok tidak selesai ini pertanyaannya? Tapi kita penulis kelima. Bagaimana itu Pak Sabil? Beliau punya antologi cerpen tapi sebagai penulis kelima. Sedangkan ya tidak terhitung tidak mungkin. dinilai. Tidak bisa dinilai. Apakah bisa masuk ke poin seni katanya? Oh iya, kalau untuk karya inovatif ya. Tapi ada jumlah puisinya Ibu, ya 40 itu ya. 40. Jadi dia bukan publikasi ilmiah ya, karena tidak diterbitkan menjadi buku. Dia hanya menulis puisi ya 40 puisi. Jadi biar Ibu 5 orang, tapi kalau Ibu menulis 10 puisi tetapi tidak dibukukan, karya seninya yang dinilai sebagai karya inovatif guru. Jadi bukan publikasi ilmiah ya, Ibu ya. Dia karya inovatif. Kan ada itu yang PIKI istilahnya ya, PIKI publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, itu. Oke, saya kira jelas jawaban dari narasumber kita. Saya mencoba ke yang raise hand, ada tadi Syamsid ya. Silakan Bapak atau Ibu Syamsidah, silakan. Mic-nya sudah diaktifkan. Oke, tidak ada respon. Ibu Oktanovia masih ada yang mau ditanyakan? Kembali resen. Terima kasih atas waktunya. Ini saya sering buat puisi. Kadang ada suasana hati gitu. Kalau nanti ada mau saya kirimkan untuk bisa diedit atau gimana, minta linknya Pak atau nomor kontak Bapak penyaji, boleh Pak? Nomor kontak dari Pak Sabil sudah tadi ditayangkan, nanti dikirimkan ulang. Oke. Di PowerPoint, kalau PowerPoint-nya di-sharing ke peserta, nomor kontak di situ ada Ibu. Oh iya, jadi nomor kontak kita bisa ambil di link materi. Di situ ada nomor kontak narasumber. Oke, makasih banyak ya Pak. Terima kasih Ibu Oktanovia. Pak Imran? Ya. Ada yang pertanyaan ini menarik dan belum ada yang bertanya dari Pak Esther Gorontalo. Oke, silakan. Saya menarik pertanyaannya. Jika saya memiliki draft buku, saya berikan kepada penerbit syahada, lalu saya hanya minta royalti. Bagaimana caranya? Bisa, Pak. Halo, Pak Sabil? Hilang lagi suaranya, Pak. Bisa seperti itu. Syaratnya adalah ya, sepertinya narasumber kita terkendala jaringan lagi. Penulis yang
Ya, terputus-putus lagi jawaban dari narasumber. Melakukan yang tadi. Halo Pak Sabil. Halo, bagaimana? Ya, jawaban Sudah tadi. kedengaran? Ya, jawaban yang tadi terputus-putus. Mungkin bisa diulangi. Oke. Untuk yang ingin berbagi royalti itu dalam artian kami bantu dalam bentuk marketing, pemasaran ya. Sedangkan untuk budgetingnya tentunya kami mempelajari dulu draft bukunya. Nah, itu kan. Tapi kalau penulis Pak Esther misalnya mau membiayai seluruh biaya penerbitan, kami bantu dengan apa namanya marketing, penjualan. Penerbit syahadah hanya mendapatkan 25% dari harga buku. Selebihnya itu milik penulis Ibu Bapak sekalian. Nah, begitu simple prinsipnya. Oke, saya rasa itu. Bapak Ibu, saya baru melihat waktu. Kita tersisa kurang lebih 8 menit ke depan dan masih banyak menyisakan, masih ada beberapa pertanyaan. Saya izin dulu ke narasumber, bagaimana kita habiskan pertanyaan atau cukupkan waktu diskusinya? Ya, kami serahkan kepada teman-teman pelaksana bagaimana kondisinya. Oke, kalau gitu ini masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi, kita selesaikan saja. Mungkin lewat dari waktu yang ditentukan. Ada dari Pak Isomudin SHMPD. Beliau privat ke host. Kalau karya tulis ilmiah sudah dipublikasikan di jurnal, kemudian dibukukan, apakah kedua-duanya dapat nilai angka kredit? Mohon penjelasan dari narasumber. Ya. Tidak, Pak. Tidak. Karena sudah dipublikasikan. Untuk dinilai ya, untuk dinilai tidak. Tetapi kalau hanya sebatas mau menjadikan buku, silakan sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk penilai, apalagi kalau Bapak berpangkat 4 mau ke 4B, itu kan pemeriksaannya sangat ketat itu Pak, ya. Sangat ketat. 4B ke 4C itu sangat ketat. Oleh karena itu saran saya, hindari yang seperti itu kalau untuk kepentingan kenaikan pangkat. Tetapi kalau untuk kepentingan eksistensi sebagai sebuah karya, maka tidak ada masalah, silakan sah saja. Begitu Pak Imran. Saya rasa itu Pak Isomudin, mudah-mudahan jawabannya dirasa pas. Ada lagi dari ini pertanyaan kesekian dari Ibu Ardianti. Kalau cerpen minimal berapa katanya dalam satu buku? Untuk Tadi penulis? ada 20. Oke. 20 cerpen. 20 Itu angka judul 4. cerpen dalam satu buku. Oke. Ya, itu untuk karya kompleks ya. Iya. Sudah. Ada juga yang bertanya tadi, bagaimana dengan apa namanya best practice? Bisa, Ibu. Kumpulan best practice bisa dijadikan buku, bisa. 10 best practice itu sudah cukup. Ya, itu pertanyaan dari Bapak Halomuan Lubis. Bapak atau Ibu ya, mohon Ya. maaf. Dari Halomuan Lubis tentang best practice yang dijadikan bahan naik pangkat. Itu berapa kredit katanya? Bisa berapa angka kredit? Itu mau dijadikan buku atau apa, Pak? Untuk dijadikan buku ber-ISBN, dapatnya berapa kredit? Tetap, kalau buku intinya adalah satu judul ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit resmi, maka itu 3. Iya. Apapun isinya ya, apapun isinya, Ibu Bapak sekalian, apalagi kalau dia buku pendidikan, bukan buku ajar ya, buku pendidikan atau terkait dengan pendidikan apa saja, itu tetap 3 kredit untuk ISBN, yang ber-ISBN. Iya, saya rasa itu menjawab, mungkin banyak mewakili pertanyaan yang lain. Oh, satu judul buku itu 3 angka kredit.
Ini dari tadi ada resen tapi mungkin dikirim pertanyaan dari Manisusila 1971. Berapa halaman untuk membuat puisi dan berapa halaman untuk cerpen? Ya, dijawab kembali Pak Sabil, mungkin mengulang pertanyaan. Oke, Silakan. tidak apa-apa. Kalau jumlah halaman, maaf ya, saya kategorikan dulu. Ketika ibu bapak mau menggunakan naik pangkat, maka puisi itu minimal 40 judul. 40 judul berarti buku ini lebih dari 40 halaman, bisa sampai 50 halaman. Kalau cerpen ya 20 judul. Itu karya kompleks ya ibu bapak sekalian. Ada semua kalau di buku 4 TK begitu ya. Kemudian kalau tidak digunakan untuk naik pangkat, maka bebas-bebas aja ibu bapak sekalian. Mau 25 puisi tidak apa-apa, kumpulan puisi mini bisa, tidak ada masalah. Kalau tidak ada tujuan untuk naik pangkat misalnya, gitu. Kalau hanya untuk eksistensi sebagai bentuk kekaryaan, no problem, ya. Kecuali ada kepentingan-kepentingan lain, apalagi ibu bapak yang guru PNS. Karena tadi ada saya lihat chatting, bagaimana kalau saya yang non PNS, apakah ada kreditnya? Kalau non PNS jelas belum dinilai sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat. Artinya ibu bapak berkarya betul-betul untuk eksistensi. Sekalian saya jawab ya, untuk non PNS itu tidak atau belum bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, karena jenjang kenaikan pangkat untuk teman-teman yang masih guru honor itu belum ada ya. Saya kira begitu. Iya, saya kira itu mewakili pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya yang ingin berkarya, Ibu Hoiriah. Jadi karya Ibu bukan untuk angka kredit tentunya, tapi mungkin bisa untuk kalau Ibu mendaftar jadi guru berprestasi, karya Ibu bisa jadi salah satu karya yang nilainya lumayan tinggi. Saya cari pertanyaan-pertanyaan baru dari Ibu Ilmawati. Ibu Ilmawati, kayaknya masih ada. Ibu Ilmawati, langsung aja Bu. Saya nyalakan mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imros, saya pernah membuat puisi di sebuah penerbit lewat FB yang mempersyaratkan harus 100 puisi. Tapi saya hanya sampai 50 puisi sudah berhenti. Apakah boleh saya tarik kembali untuk saya kirim ke penerbit Sahadah? Apa ada kemungkinan puisi saya diambil orang? Bagaimana memproteksinya? Karena di FB bisa didengar. Suaranya Bapak tidak kedengaran sih. Baik, sudah kedengaran Bu? Iya. Ya, Pak Imran? Iya, lanjut Pak Sabil. Saya sangat paham kondisinya Ibu. Di zaman dunia digital seperti ini memang siapa saja bisa mencaplok karya-karya kita sekalian. Nah, kalau Ibu pernah mengikuti sebuah event di penerbit buku. Iya. Terputus Pak Sabil. Hilang. Mungkin kalau boleh tidak usah mengaktifkan Mohon videonya, minta Pak. baik-baik pada. Kenapa? Terputus lagi suaranya Pak Sabil. Iya. Oke. Putus-putus. Ya, diulang jawabannya ya. Kalau sekarang sudah jelas ya? Iya. Sudah jelas. Oke, saran saya adalah yang saya mau tahu Ibu Ilma, apakah ada kontrak perjanjian dengan penerbit tersebut secara tertulis? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti tidak ada masalah. Ibu boleh menariknya, kemudian memilih penerbit lain. Itu tidak ada masalah sepanjang tidak ada kontrak atau perjanjian di atas yang bisa menyebabkan Ibu dituntut di belakangan hari. Nah, itu aja sih Ibu. Sepanjang tidak ada perjanjian. Haruskah akun Facebook itu saya tutup atau? Oke, kalau itu keputusan Ibu sih. Mau tutup boleh, tidak juga boleh, tapi saran saya amankan dulu puisi-puisi Ibu, karena itu adalah karya kreatif.
Tapi sebenarnya puisi itu ada saya bukukan tersendiri di buku saya. Oh, sudah Cuma ada. Berarti aman kan? hanya saya upload. Iya, Berarti aman. Oke, nggak masalah. Kalau Ibu mau menghindari tuntutan itu silakan, silakan. Yang penting Ibu tidak pernah punya ada komitmen tidak akan menerbitkan karyanya di penerbit lain, berarti tidak masalah. Itu hak Ibu sebagai penulis mau terbitkan di mana saja. Iya. Oke, makasih sarannya, Pak. Siap, Ibu Ilma. Oke, di kolom chat sudah tidak ada. Nah, ada ini dari Manis Susila 1971. Apakah autobiografi bisa dijadikan buku? Berapa kata atau berapa halaman? Mohon penjelasannya Pak Sabit. Baik, saya langsung. Ya. Autobiografi atau cerita tentang seseorang, ya, itu bisa dijadikan buku. Batas halaman tidak ada batas halaman. Hanya saja sayang sekali kalau menuliskan autobiografi hanya 100 halaman. Rata-rata autobiografi rata-rata ya, tidak ada ketentuan, ini rata-rata ya di atas 200 halaman. Karena kita ingin mengeksplor orang tersebut. Pasti banyak bahan-bahannya, ya kan? Apalagi kalau dia adalah tokoh yang dikenal di suatu daerah. Keren itu Ibu. Siapapun yang bertanya ini luar biasa kalau Ibu bisa membuat sebuah autobiografi ya. Tentang dirinya bisa juga sih Bu. Iya. Gigi pernah lakukan pelatihan penulisan biografi, keren. Gigi pernah melakukan pelatihan ini. Iya, Teknik menulis narasi deskriptif. Jadi seorang penulis biografi harus menguasai teknik penulisan deskriptif, Ibu, ya. Mendeskripsikan sesuatu yang Ibu Bapak lihat dari tersebut wajib diketahui seorang penulis biografi. Penting sekali karena kita ingin menceritakan ya, kepada orang suatu keadaan. Ya gitu. Intinya itu kalau mau ini lagi Lontara bisa buat itu lagi kan bersama pemateri yang lebih kompeten itu kan. Iya. Semoga ada sesi berikutnya. Oke, saya kembali ke yang raise hand. Ada Ibu Esther Yunginger. Ini dua penanya terakhir ya, Ibu Esther Yunginger. Silakan Bu, mic-nya sudah diaktifkan. Aduh, Ibu Esther. Ibu Esther, silakan Bu, mic-nya sudah aktif. Ada yang mau ditanyakan? Oh, maaf saya tutup lagi karena ada audio tambahan dari Ibu Esther. Saya ke Pak Yulianto kembali deh. Kayaknya masih penasaran Pak Yulianto. Baik, terima kasih Pak. Ini penutup barangkali Pak ya. Jam 9 lewat ya Pak ya. Oke, yang pertama mungkin terima kasih sekali Pak. Sudah memberikan kesempatan. Kami mau nanya begini Pak. Tadi kan ada penerbit yang lama ya untuk masa terbitannya setelah naskah masuk begitu Pak. Kalau untuk di Syahada sendiri Pak, itu biasanya ya Pak ya, itu biasanya kalau naskah sudah masuk itu apa yang dilakukan oleh percetakan Pak, maksudnya dari mulai editing dan sebagainya begitu, berapa lama itu Pak waktu yang biasanya Pak? Kemudian seperti apa konfirmasi mengenai diterima atau tidaknya naskah tersebut Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Langsung saya jawab. Biasanya untuk kondisi ketika naskah buku yang masuk tidak terlalu menumpuk ya Ibu Bapak sekalian, bisa cepat sampai 1 bulan. Itu mulai dari menerima naskah, layout, desain, diskusi, sharing dengan penulisnya, menentukan sampul, menentukan konten, model dan sebagainya, itu 1 bulan lebih. Tetapi kalau numpuk kayak sekarang Pak ya, naskah ini numpuk di penerbit Syahada, artinya bisa sampai 1,5 bulan atau tapi kami tidak pernah lewat dari 2 bulan Pak. Kami tidak pernah lewat dari 2 bulan. Oh, ya, Pak. Baik Pak, terima kasih sekali Pak. Pak. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Bapak.
Oke, terima kasih Pak Yulianto. Saya rasa sudah cukup. Semuanya sudah dapat jatah bertanya. Kalaupun ada yang kurang, saya rasa Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan Pak Sabil Sakaria. Nomor beliau ada dicantumkan di PowerPoint yang Bapak Ibu bisa dapatkan di link materi. Mungkin itu Imran, terlalu malam, kita kayaknya masih ada yang satu halaman ini mau disampaikan. Silakan Pak Sabil. ini buku kumpulan tulisan saya bersama 4 guru, yaitu Sekolah Katulistiwa, Sekolah Masa Depan, Merdeka Belajar, dan Merdeka Berpikir. Buku ini saya ingin berikan kepada 1 orang partisipan malam ini, Pak Imran. Wow. Door prize ya, door prize. Ya. Gratis, tetapi ongkos kirim ditanggung pemenang ya. Ongkos kirim ditanggung pemenang. Silakan. Ferdina Ohi langsung mau gitu. Yang tentukan Pak Sabil, silakan, silakan. Oke, pertanyaan saya adalah teknisnya dulu gimana? Jawab pertanyaan atau gimana? Jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Jadi yang paling cepat di kolom chat gitu ya? Saya tidak tahu teknisnya, yang tercepat Pak Imran lah yang ngatur ya. Oke, kayaknya yang tercepat di kolom chat. Oke, tercepat dan terbenar ya. Oke, tepat dan cepat. Silakan. Kalimat yang ingin saya tanyakan, saya hanya sempat mengucapkan ini 1 kali pada saat presentasi. Hanya 1 kali saya ucapkan saat presentasi. Tahun berapa penerbit syahadat berdiri? Tahun berdiri penerbit syahadah. Oh, Host jangan ya. Host kan tahu. Iya, saya enggak. Ibu Harti Hali jawab 2017, Ilmawati 2016, Pak Yulianto 2015, Ibu Oria. Silakan, silakan. Yang benarnya? Pak Sabil. Halo, putus-putus Pak suaranya Pak. Maaf, Pak Imran. Ya, putus-putus. 2016. Yang benar 2016. Halo? Ya, buat Bapak Ibu attendi mohon kesabarannya. Masih menunggu konfirmasi dari Pak Sabil. Halo Pak Sabil. Ya, kita tunggu. 2016, Pak. 2016. Oke, berarti dari deretan yang menjawab ini yang paling cepat dan benar Ibu Ilmawati Kasim. Ini terekam ya. Jadi, Ibu Terima kasih. Kalau panelis tidak Sudah bisa, jawab, Pak. kasih di atendis. Jadi silakan. Banyak sih yang jawab 2016, berarti memang menyimak pertanyaan dari Pak Sabil, cuma yang paling cepat masuk ke kolom chat 2016 jawaban dari Ibu Ilmawati Kasim. Silakan Ibu Ilmawati Kasim dikontak nomor WA dari Pak Sabil Sakaria. Halo Pak Sabil. Pak Sabil. Kedengaran suara saya? Oh, nomornya Pak Sabil. Suara saya masih kedengaran? Masih terdengar. Kita masuk ke Oke, baik, terima kasih ya. Ke sesi closing, mungkin ada closing statement sebelum kita menutup kegiatan bermanfaat kita malam hari ini. Silakan Pak Sabil untuk closingnya. Baik, untuk menjadi seorang penulis, rumusnya hanya 3, Ibu Bapak sekalian. 1, menulis. 2, mulailah menulis. 3, teruslah menulis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Jadi
statement yang luar biasa sekali, singkat, padat, tapi kena banget buat Bapak Ibu yang memang mau memiliki buku dan suka menulis. Jadi menulislah, kemudian mulailah menulis dan teruslah menulis. Saya rasa itu closing statement dari Bapak Sabil Sakaria. Saya mewakili tim Lontara mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya mensedekahkan ilmu dan pengalaman menulis beliau di kegiatan Lontara edisi ke-44. Untuk Bapak Ibu yang hadir dan bertahan sampai detik ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan Lontara berikutnya. Untuk tim panelis, banyak sekali dari Kepala Pusat Pelatihan Guru, Ibu Arfiani Babai. Terima kasih kehadirannya. Tim Lontara, Ibu Herlina Ohi dari Kosmar, Ibu Harti Hali dari Kelor. Tadi ada Pak Adrianus, tapi mungkin sudah keluar. Ibu Ilmawati juga dari Kelor. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua dan semua partisipan dan attendi yang telah hadir sampai detik ini, malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di Lontara edisi ke-45 Senin depan, tentunya dengan materi yang berbeda, dan tunggu flyer dan narasi kami. Saya rasa itu untuk kegiatan malam hari ini. Sebagai penutup, semoga apa yang kita bagi hari ini itu bermanfaat untuk orang banyak, untuk diri kita sendiri. Dari saya sebagai host menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini bosnya? Oke. Tambah lagi pertanyaannya Pak Imran. Sekarang sudah bincang bebas, rekaman sudah harusnya Pak Imran itu harus adil, ada Sulawesi Tengah, ada Kendari, ada ini, jadi 4 Sulawesi, Kalimantan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imran. Dapat ilmu, dapat buku. Jadi saya bisa fotokopi sama Ibu Ilma karena kita sama-sama. Siap.